Pada suatu pagi di tahun 2025, di sebuah kota yang sibuk dan berisik oleh notifikasi digital, Abu Nawas terbangun bukan di rumahnya yang biasa di Baghdad, melainkan di sebuah apartemen modern dengan suara dering ponsel yang tak henti-hentinya. Di layar muncul tulisan, "Battery low, 1% remaining." Gumam Abu Nawas, dulu unta saya saja tak pernah kehabisan tenaga di tengah jalan. Ia mencari kabel pengisi daya, tapi yang ia temukan hanyalah segudang kabel yang tak cocok satu sama lain, USB-A, USB-C, Lightning, semuanya membingungkan. Saat itu, tetangganya, Raffi, seorang pekerja muda yang hidup dari satu rapat Zoom ke rapat berikutnya, mengetuk pintu dengan wajah panik. "Abu Nawas, ponselku mati, laptopku hang, dan bosku menunggu laporan," katanya cemas. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Kalau begitu, kau punya kesempatan langka untuk hidup seperti manusia lagi, bukan mesin." Raffi mengernyit. "Aku tak punya waktu untuk filsafat, Abu. Aku butuh solusi." "Solusi?" kata Abu Nawas sambil mengangkat alis. "Baiklah. Jika alatmu tak mau bicara padamu, maka bicaralah dengan dirimu sendiri. Kau mungkin menemukan file yang paling penting, ketenangan." Raffi tidak mengerti. Tapi karena tidak ada yang bisa dia lakukan, dia memutuskan untuk duduk di balkon bersama Abu Nawas. 5 menit kemudian, dia melihat matahari terbit, sesuatu yang belum pernah ia perhatikan selama berbulan-bulan. Di tengah keheningan itu, Abu Nawas berkata, "Kau lihat, Raffi, dunia ini seperti ponselmu. Jika terlalu banyak aplikasi terbuka, sistemnya hang. Tutup beberapa jendela, dan lihat betapa cepatnya hidupmu berjalan kembali." Hari itu Raffi menulis laporan tanpa stres, tanpa kopi berlebihan, dan tanpa notifikasi yang terus mengganggu. Ia bahkan menulis dengan jujur pada bosnya, "Saya butuh waktu untuk berpikir agar bekerja lebih baik." Anehnya, bosnya membalas, "Ambil waktu itu." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke taman kota, dan melihat sekelompok anak muda yang sibuk berfoto untuk media sosial. Salah satu dari mereka berkata, "Aku harus dapat caption yang viral." Abu tersenyum dan berkata, "Kau tahu, di zamanku kami juga ingin dikenal. Tapi kami melakukannya dengan cerita, bukan dengan pose." "Cerita?" tanya gadis itu. "Ya," jawab Abu Nawas. "Sebuah kisah yang membuat orang tertawa dulu, berpikir kemudian." Ia lalu mengisahkan tentang saat dirinya berpura-pura jadi hakim hanya untuk mengajarkan keadilan pada orang serakah. Anak-anak muda itu tertawa, tapi di akhir cerita, mereka menyadari bahwa mereka lebih sibuk terlihat bijak di layar daripada benar-benar menjadi bijak di dunia nyata. Beberapa hari kemudian, Raffi menemui Abu Nawas lagi. "Kau benar, Abu. Aku menutup sebagian aplikasi hidupku, dan rasanya lebih ringan." Abu Nawas menatapnya dan berkata, "Kau tak bisa mengendalikan dunia yang serba cepat, tapi kau bisa mengatur langkahmu. Bahkan kuda tercepat pun harus berhenti minum air sebelum melanjutkan perjalanan." Ketika malam tiba, Abu Nawas duduk di bawah lampu neon kota, dan melihat orang-orang berlalu dengan wajah lelah. Ia tersenyum kecil dan bergumam, "Manusia modern mencari kebijaksanaan dalam algoritma, padahal kebijaksanaan sejati hanya butuh dua hal, jeda dan tawa." Di dunia yang penuh tekanan digital dan pencarian validasi, Abu Nawas kembali menjadi guru tak terduga, bukan dengan teknologi canggih, melainkan dengan kelucuan sederhana dan logika terbalik yang justru menuntun pada kebenaran. Dan tanpa disadari, kisahnya mulai beredar di media sosial, bukan karena ia ingin viral, tapi karena manusia akhirnya sadar, kadang solusi masa depan justru berasal dari kebijaksanaan masa lalu. Suatu sore di tengah hujan rintik kota metropolitan, Abu Nawas duduk di sebuah kafe kecil, memperhatikan orang-orang sibuk menatap layar. Ada yang mengetik cepat di laptop, ada yang mengeluh karena wifi lambat, dan ada pula yang sibuk memotret secangkir kopi agar tampak estetik di feed Instagram. Seorang perempuan muda di meja sebelah mengeluh keras pada temannya, "Aku sudah ikut 3 webinar, baca 7 buku self-improvement,
tapi tetap saja rasanya kosong. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Mungkin kau sedang menimba air dari sumur yang salah. Perempuan itu menatapnya heran. Maksudmu? Ilmu yang kau cari bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan, jawab Abu. Seperti kopi yang kau minum. Kau bisa tahu semua teori tentangnya, dari biji, suhu air, sampai metode seduhan, tapi kau baru benar-benar mengerti maknanya setelah meneguknya. Perempuan itu terdiam, lalu memandangi cangkirnya yang hampir dingin. Jadi, aku seharusnya berhenti mencari makna dan mulai menjalani. Abu tersenyum. Tidak berhenti mencari, tapi berhenti terburu-buru. Orang modern terlalu sibuk mempercepat hidup, padahal makna sering datang saat kita berhenti sebentar. Tak lama kemudian, seorang pria dengan pakaian kantor yang masih lengkap datang menghampiri Abu. Ia tampak kesal sambil berkata, "Tuan, aku tidak tahu kenapa aku merasa semakin sukses, tapi semakin hampa. Semua orang memujiku, tapi aku sendiri tidak tahu siapa diriku." Abu menatapnya dengan lembut. "Kau seperti lilin yang menyala untuk menerangi ruangan, tapi lupa bahwa dirinya sedang meleleh." Pria itu menunduk. "Lalu apa yang harus kulakukan?" "Belajarlah menyalakan cahaya tanpa membakar dirimu," kata Abu. "Itu bukan berarti berhenti bekerja keras, tapi berhenti membuktikan sesuatu yang tak perlu dibuktikan." Malam itu, Abu berjalan pulang melewati taman kota. Ia melihat seorang influencer muda sedang membuat vlog. "Teman-teman, ingat ya, jangan biarkan haters menjatuhkanmu," katanya sambil menatap kamera. Abu berhenti dan berkata, "Nak, kadang yang kau sebut haters hanyalah cermin yang menolak berbohong." Pemuda itu menoleh. "Kau siapa, kakek?" "Seorang teman yang pernah salah dan belajar darinya," jawab Abu. Pemuda itu terdiam sesaat, lalu menurunkan kameranya. "Jadi, aku harus mendengarkan mereka." "Dengarkan dengan hati, bukan dengan ego," ujar Abu. "Jika kata mereka menyakitkan tapi benar, itu nasihat. Jika tidak benar, itu ujian kesabaranmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sebuah kantor startup yang penuh semangat muda. Dindingnya dihiasi kutipan motivasi besar-besar, "Work hard, dream big, never rest." Abu membaca tulisan itu, lalu berkata pelan, "Tak heran banyak yang kelelahan karena tak ada yang mengajarkan cara berhenti." Seorang manajer menghampirinya. "Kami mengundang Anda karena tim kami stres. Kami butuh motivasi." Abu mengangguk. "Baik. Aku akan beri kalian satu latihan." Ia lalu menulis di papan tulis, "Tugas hari ini, tidak melakukan apa-apa selama 5 menit. Para pegawai tertawa. 5 menit tanpa kerja. Itu buang waktu." Abu tersenyum. "Justru disitulah kalian akan menemukan waktu yang kalian kira hilang." Mereka menuruti perintahnya, sebagian dengan wajah bingung. 5 menit berlalu dalam keheningan. Tak ada notifikasi, tak ada rapat. Hanya napas dan detak jam di dinding. Setelah itu, beberapa pegawai mulai tersenyum tanpa sebab. Abu menatap mereka. "Kalian baru saja menemukan bahwa produktivitas tanpa jeda adalah seperti lagu tanpa diam, bising, tapi tak indah." Setelah pertemuan itu, kantor tersebut mengubah satu aturan, setiap jam 12 siang, semua sistem offline selama 10 menit. Anehnya, hasil kerja meningkat, stres menurun, dan orang mulai benar-benar berbicara tatap muka lagi. Beberapa minggu kemudian, Raffi datang lagi membawa kabar. "Abu, aku mulai membagikan nasihatmu di media sosial. Aneh sekali, banyak yang bilang hidup mereka berubah hanya karena menutup notifikasi 5 menit setiap hari." Abu tertawa kecil. "Mereka mungkin mengira itu trik baru, padahal itu hanya versi modern dari diam untuk mendengar suara hati." Suatu malam, Abu Nawas duduk di halte sambil memandangi papan iklan digital yang berganti setiap beberapa detik. Iklan kursus kebahagiaan, pelatihan mindfulness, hingga terapi digital silih berganti. Ia berkata pelan, "Zaman ini menjual kedamaian seperti barang langka, padahal dulu orang menemukannya hanya dengan berjalan kaki ke tepi sungai." Tiba-tiba,
Seorang anak kecil menghampirinya dengan wajah sedih. Paman, aku kehilangan ponselku. Semua temanku sekarang menertawakan aku. Abu menatap anak itu dan berkata, mungkin dunia sedang memintamu untuk melihat tanpa layar. Anak itu mengerutkan dahi. Tapi tanpa ponsel, aku tidak bisa bicara dengan teman-temanku. Abu menepuk bahunya. Kalau mereka benar temanmu, mereka akan datang mencarimu. Jika tidak, maka yang hilang bukan ponselmu, tapi waktu yang selama ini kau buang untuk orang yang tak pernah benar-benar hadir. Keesokan harinya, anak itu benar-benar datang ke sekolah tanpa ponsel. Ajaibnya, beberapa teman justru mendekat, penasaran bagaimana rasanya hidup seperti dulu. Mereka mulai berbicara, tertawa, dan bermain tanpa filter. Abu Nawas tersenyum melihat dari kejauhan. Ia tahu bahwa kebijaksanaan tidak pernah usang, hanya perlu diterjemahkan ulang. Di masa yang serba cepat, ia mengajarkan arti pelan. Di dunia penuh kebisingan, ia mengajarkan makna diam. Dan di tengah lautan notifikasi, ia mengingatkan satu hal yang paling mudah dilupakan, bahwa manusia diciptakan bukan untuk selalu terhubung dengan mesin, tapi untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Suatu hari Abu Nawas diajak oleh seorang pejabat muda bernama Ardan, yang baru saja diangkat menjadi direktur di perusahaan teknologi besar. Abu, katanya dengan nada bangga, aku sekarang punya ratusan karyawan, mobil listrik, rumah pintar, dan asisten digital yang bisa menjawab semua pertanyaanku. Abu Nawas tersenyum lembut. Bagus sekali, Ardan. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal? Tentu, jawab Ardan. Dengan semua kecanggihan itu, apakah kau lebih bahagia dari ketika kau hanya punya sepeda tua dan warung kecil? Ardan terdiam, lalu menunduk. Entahlah. Dulu aku tak punya banyak, tapi aku tertawa lebih sering. Abu menepuk bahunya. Mungkin kau telah membeli banyak kenyamanan, tapi menjual sebagian kebebasanmu. Ardan kebingungan. Kebebasan. Bukankah teknologi membuat segalanya lebih mudah? Abu tersenyum samar. Mudah? Ya. Tapi apakah mudah berarti bebas? Kau bisa mematikan lampu dengan suara, tapi bisakah kau mematikan pikiranmu dari tuntutan notifikasi? Mereka kemudian berjalan di taman kota yang sepi. Abu berhenti di bawah pohon dan berkata, lihat pohon itu. Ia tak bergerak cepat, tak punya jaringan internet, tapi tetap tumbuh, tetap berguna. Manusia modern sering berlari untuk mencari arti hidup, padahal arti hidup itu sedang menunggu di tempat mereka tinggalkan. Beberapa hari kemudian, Ardan mengundang Abu ke kantornya untuk memberikan ceramah inspirasi kepada timnya. Ruangan itu penuh layar besar, grafik target, dan wajah-wajah lelah yang mencoba tersenyum. Abu berdiri di depan, lalu bertanya, berapa banyak dari kalian yang bangun pagi dan langsung menyentuh ponsel sebelum menyentuh hatinya sendiri? Sebagian tertawa kecil, sebagian menunduk. Dan berapa banyak dari kalian yang sibuk membalas pesan, tapi lupa membalas perhatian orang di rumah? Ruangan mendadak hening. Abu melanjutkan, kalian hidup di masa di mana setiap orang bisa berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Kalian punya ribuan koneksi, tapi kehilangan hubungan yang sesungguhnya. Dunia ini tidak kekurangan sinyal, tapi kekurangan makna. Salah satu pegawai mengangkat tangan. Tapi Abu, kami harus produktif. Dunia kerja menuntut kecepatan. Abu tersenyum bijak. Kecepatan tanpa arah hanya membuatmu cepat lelah. Jika tak tahu kemana kau menuju, maka semakin cepat kau berlari, semakin jauh kau dari tujuan. Setelah pertemuan itu, suasana di kantor berubah. Mereka mulai menerapkan satu tradisi baru, setiap pagi, semua karyawan diminta diam selama 1 menit penuh sebelum mulai bekerja. Tak ada email, tak ada rapat, hanya hening. Dan dari keheningan itu, lahirlah ide-ide terbaik. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas mendatangi sebuah sekolah modern yang menggunakan robot sebagai pengajar tambahan. Anak-anak di sana sangat cerdas, tapi mereka hampir tak pernah tertawa. Seorang guru bertanya, Abu, kami sudah memberikan semua alat belajar canggih. Tapi kenapa mereka terlihat bosan?
Abu menatap papan digital di dinding dan berkata, karena kalian memberi mereka pengetahuan tanpa rasa takjub. Robot bisa mengajar, tapi hanya manusia yang bisa menyalakan rasa ingin tahu. Ia lalu duduk di tengah murid-murid, dan mulai bercerita tentang keledai tua yang menolak berjalan karena merasa diabaikan. Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, tapi di akhir cerita, mereka semua terdiam, menyadari bahwa kadang bahkan hewan pun butuh dihargai, bukan hanya diperintah. Sejak hari itu, sekolah itu mengganti 1 jam pelajaran teknologi dengan jam kebijaksanaan, waktu di mana anak-anak hanya mendengar cerita dan bertanya apa makna di baliknya. Di tempat lain, seorang influencer terkenal datang menemui Abu Nawas. Abu, katanya, aku punya jutaan pengikut, tapi setiap kali aku berhenti mengunggah, aku merasa hilang. Aku takut dilupakan. Abu menatapnya lembut. Kau hidup untuk dilihat, tapi lupa untuk benar-benar hidup. Tapi mereka mencintaiku, katanya gusar. Apakah mereka mengenalmu, atau hanya citramu? Tanya Abu. Jika cinta mereka bergantung pada sinyal internet, itu bukan cinta, itu algoritma. Pemuda itu termenung lama. Beberapa hari kemudian, ia menghapus akun utamanya dan mulai menulis cerita kecil tanpa nama. Aneh, justru tulisannya itu lebih banyak menyentuh hati orang. Suatu malam di bawah langit penuh lampu kota, Abu Nawas bertemu lagi dengan Raffi. Mereka duduk di bangku taman sambil makan roti hangat. Abu, kata Raffi, aku sudah banyak berubah sejak mengenalmu. Aku bekerja dengan tenang, lebih jujur, lebih sadar akan diriku sendiri. Tapi kadang aku merasa bodoh di dunia yang penuh kepintaran buatan ini. Abu tersenyum. Kebodohan yang disadari adalah awal dari kebijaksanaan. Sedangkan kepintaran tanpa kesadaran hanya melahirkan kesombongan. Jadi apa sebenarnya yang membuat manusia unggul dari mesin? Tanya Raffi. Abu menatap langit dan berkata, mesin bisa menjawab semua pertanyaan, tapi hanya manusia yang bisa menanyakan mengapa. Dan dalam kata, mengapa, ada jiwa yang tak bisa diprogram. Ketika fajar mulai mereka, Abu Nawas berdiri dan melangkah pelan. Di belakangnya, dunia masih bising dengan ambisi, notifikasi, dan pencarian akan makna. Tapi dimanapun ia berjalan, tawa kecil dan percikan kesadaran selalu tertinggal, seperti aroma kebijaksanaan yang tak pernah usang, meski waktu terus berganti. Suatu pagi di tengah keramaian kota digital, Abu Nawas berjalan melintasi sebuah pasar modern yang tak lagi menjual buah dan sayur, melainkan waktu. Di sana, orang-orang membeli paket tidur cepat, kursus ketenangan dalam 5 menit, dan minuman energi dengan slogan, bangun tanpa beban. Ia berhenti di salah satu kios yang bertuliskan, jual fokus, garansi konsentrasi 24 jam. Penjualnya, seorang pria muda dengan headset futuristik, tersenyum ramah. Tuan, mau coba produk kami? Dengan ini, Anda bisa bekerja tanpa terdistraksi sedikit pun. Abu menatapnya dengan mata penuh selidik. Dan bagaimana jika distraksinya justru yang membuat hidup terasa manusiawi? Pria itu mengerutkan dahi. Maksud Anda? Kalau manusia berhenti terganggu oleh dunia, maka ia berhenti terlibat dengan dunia, kata Abu. Kadang kebisingan justru mengingatkan bahwa kita masih hidup. Penjual itu tertawa kikuk. Tapi semua orang ingin fokus. Abu mengangguk. Benar, tapi tak semua fokus membawa makna. Burung elang bisa fokus mengejar tikus, tapi kalau lupa arah gunungnya, ia tersesat juga. Sambil berjalan, Abu melihat antrean panjang menuju sebuah bot bertuliskan, simulasi kebahagiaan. Orang-orang memakai kacamata realitas virtual dan tersenyum palsu di dunia digital mereka. Seorang wanita muda keluar dari bilik dengan wajah datar. Rasanya luar biasa, katanya kepada temannya, tapi ketika aku lepas kacamatanya, semuanya hilang. Abu menghampiri dan berkata, kebahagiaan yang harus diunduh bukanlah kebahagiaan, tapi hiburan yang menyamar. Wanita itu menatapnya, bingung antara tersinggung atau tercerahkan. Jadi aku harus mencari kebahagiaan yang tidak bisa dihapus. Ya, kata Abu lembut.
Kebahagiaan sejati adalah file yang disimpan di hati, bukan di memori. Di tengah perjalanan, Abu melihat sekumpulan mahasiswa berdebat di kafe tentang makna hidup versi AI. Salah satu dari mereka berkata dengan semangat, kalau kecerdasan buatan bisa mencipta seni dan puisi, berarti manusia tidak lagi istimewa. Abu tersenyum dan berkata, seni yang lahir dari mesin mungkin indah, tapi tak punya luka. Dan tanpa luka, tak ada keindahan sejati. Mereka terdiam, menatap layar yang menampilkan puisi buatan program komputer. Lalu seorang mahasiswa bertanya, jadi apakah penderitaan itu perlu? Abu mengangguk perlahan. Penderitaan adalah tinta yang membuat puisi kehidupan terbaca. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai kota bersama seorang insinyur yang baru saja kehilangan pekerjaannya karena otomatisasi. Pria itu memegang surat pemecatannya dengan mata kosong. Aku bekerja 10 tahun, katanya lirih, dan sekarang robot melakukannya lebih cepat, lebih murah, lebih tepat. Abu menatap arus air yang mengalir. Air tak bersaing dengan batu, tapi tetap bisa melewatinya. Begitu juga manusia, tak perlu melawan mesin, cukup mengalir di tempat yang tak bisa dijangkau logika, rasa. Pria itu terdiam, lalu bertanya pelan, dan di mana tempat itu? Di dalam keputusan yang lahir dari hati, bukan dari perintah sistem, jawab Abu. Malamnya, Abu menghadiri undangan dari seorang miliarder teknologi yang ingin mengunduh kebijaksanaan manusia ke dalam program komputer. Tuan Abu, katanya dengan bangga, kami sedang menciptakan AI yang bisa memberi nasihat moral lebih baik daripada manusia. Dengan mempelajari jutaan kitab dan filosofi, kami bisa membuat versi digital dari kebijaksanaanmu. Abu tersenyum. Bagus. Tapi apakah AI-mu bisa berbuat salah dan menyesal? Tidak perlu, jawab sang miliarder, karena kami ingin kesempurnaan. Kalau begitu, kata Abu pelan, yang kau ciptakan bukan kebijaksanaan, tapi mesin tanpa jiwa. Sebab kebijaksanaan lahir dari kesalahan, dan makna lahir dari kegagalan yang diterima dengan rendah hati. Ruangan itu sunyi. Para ilmuwan saling berpandangan. Seseorang bertanya, jadi kau menolak kemajuan? Abu tertawa kecil. Aku menolak kemajuan yang kehilangan arah. Kapal terbesar sekalipun akan tenggelam kalau tak tahu pelabuhan mana yang ingin dituju. Keesokan paginya, Abu berjalan di taman kota. Ia melihat seorang remaja duduk di bawah pohon sambil menulis di tablet. Aku menulis puisi, Abu, katanya. Tapi algoritma bilang puisiku kurang disukai orang. Haruskah kubah agar viral? Abu menatapnya lembut. Jika kau menulis untuk algoritma, maka puisimu akan cepat mati. Tapi jika kau menulis untuk jiwamu, maka ia akan hidup bahkan setelah dunia lupa siapa penulisnya. Remaja itu terdiam lama, lalu menghapus layar dan mulai menulis ulang, kali ini tanpa takut tak disukai. Beberapa hari kemudian, Raffi datang membawa kabar bahwa ide-ide Abu mulai menjadi tren di dunia maya. Abu, orang-orang menulis tagar hikmah tanpa wifi. Mereka bilang kebijaksanaanmu menyelamatkan kewarasan banyak orang. Abu hanya tertawa kecil. Lucu, bukan? Dulu aku dianggap gila karena bicara hal tak masuk akal, sekarang orang menyebutnya pencerahan digital. Raffi tersenyum. Mungkin zaman yang berubah, bukan kebenaranmu. Abu menatap langit senja. Zaman hanya berganti pakaian, Raffi. Tapi isi hatinya sama. Manusia tetap mencari arti, hanya dengan alat yang berbeda. Di kejauhan, lampu-lampu kota menyala seperti bintang buatan, menandakan kehidupan malam baru dimulai. Orang-orang masih mengejar koneksi, kesuksesan, pengakuan. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, satu figur tua berjalan tenang di trotoar, membawa tawa dan kebingungan dalam dosis yang sama. Dan di setiap langkahnya, Abu Nawas terus meninggalkan pesan yang tak tertulis namun abadi, bahwa dunia boleh menjadi lebih pintar, tapi manusia hanya akan benar-benar maju jika ia tak melupakan seni untuk menjadi bodoh dengan bijak, tertawa pada dirinya sendiri sebelum tertawa pada dunia. Malam itu Abu Nawas tiba di sebuah kompleks perumahan mewah bernama Smart Harmony Residence. Di gerbang,
Sebuah papan digital menyambut, "Selamat datang di masa depan, semua terhubung, semua terkendali." Begitu masuk, ia disambut oleh seorang penghuni bernama Lina, seorang wanita muda yang hidup sepenuhnya dalam dunia otomatis. "Abu, di sini semua serba pintar," katanya dengan bangga. Lampu menyala sesuai suasana hatiku, kulkas memesan makanan sendiri, dan air rumahku bahkan menenangkan aku saat stres. Abu tersenyum tipis. "Menarik sekali. Lalu, siapa yang menenangkan Aimu saat ia stres?" Lina tertawa. "Ai tidak punya perasaan, Abu. Kalau begitu," katanya pelan, "kau menyerahkan kebahagiaanmu kepada sesuatu yang tak bisa merasakannya." Lina terdiam. "Tapi semua ini membuat hidupku mudah." "Ya," kata Abu sambil memandangi dinding kaca yang sempurna. "Namun kadang kemudahan adalah bentuk baru dari penjara, pintu-pintunya terbuka, tapi tak ada alasan untuk keluar." Beberapa hari kemudian, sistem pintar di rumah Lina mengalami gangguan. Lampu berkedip, pintu tak mau terbuka, dan suara Ainya berulang-ulang berkata, "Mohon tunggu, sistem sedang memproses emosi Anda." Panik, Lina menghubungi Abu Nawas. Abu datang dengan santai membawa lilin dan korek api. "Untuk sementara," katanya sambil menyalakan lilin, "biarkan kebijaksanaan kuno menggantikan kecerdasan buatan." Di bawah cahaya lilin, Lina duduk gelisah. "Aku tak tahu harus apa tanpa sistemku." "Mulailah dengan mendengar suara yang paling kau abaikan," kata Abu. "Suara siapa?" "Suaramu sendiri." Malam itu mereka berbincang lama. Tanpa notifikasi, tanpa asisten digital, hanya dua manusia yang saling berbicara. Di tengah percakapan, Lina menyadari bahwa ia lebih tenang daripada sebelumnya. "Aneh," katanya, "aku merasa lebih hidup tanpa semua alat itu." Abu tersenyum. "Ketenangan bukan sesuatu yang bisa diunduh, Lina. Ia tumbuh di ruang kosong antara dua kesibukan." Keesokan harinya, Lina memutuskan sesuatu yang aneh bagi tetangganya. Ia mematikan semua fitur otomatis rumahnya setiap malam selama 1 jam. Orang-orang menyebutnya kuno. Tapi di jam itulah, ia mulai menulis, membaca, dan tertawa tanpa filter digital. Beberapa minggu kemudian, tren baru muncul di lingkungan itu, manual horror. Di sisi lain kota, Abu Nawas bertemu dengan seorang profesor universitas yang sedang pusing memikirkan algoritma etika untuk robot pengambil keputusan. "Kami ingin membuat mesin yang bisa menilai benar dan salah," katanya. "Tapi moral manusia terlalu kompleks." Abu tertawa kecil. "Itu karena kalian mencari moral di otak, padahal tempatnya di hati." "Tapi hati tidak bisa diprogram," seru sang profesor. "Justru itu," kata Abu. "Jika suatu hari kalian berhasil memprogram hati, dunia ini akan kehilangan nurani." Profesor itu termenung lama. "Jadi kau pikir manusia tetap harus memimpin, bukan mesin?" Abu menggeleng. "Bukan soal siapa yang memimpin, tapi siapa yang masih bisa merasa. Dunia bisa berjalan tanpa raja, tapi tak bisa hidup tanpa rasa belas kasih." Beberapa waktu kemudian, Abu diundang menjadi narasumber di konferensi bertajuk Future of Humanity, Between Logic and Emotion. Para pembicara lain bicara tentang neural network, kecerdasan super, dan keabadian digital. Ketika gilirannya tiba, Abu berdiri di podium tanpa membawa catatan. Ia hanya berkata, "Kalian sedang berusaha menciptakan manusia baru, tapi lupa memperbaiki manusia yang lama. Kalian ingin hidup selamanya, padahal belum tahu bagaimana benar-benar hidup satu hari dengan penuh makna." Ruangan sunyi. Tak ada grafik, tak ada data, tapi semua terpaku. Ia melanjutkan, "Zaman kalian hebat, kalian bisa memetakan otak, menciptakan realitas, menulis ulang genetika. Tapi bisakah kalian menulis ulang hati yang patah? Bisakah kalian memprogram rasa rindu?" Tak seorang pun menjawab. Ketika Abu turun dari podium, seorang remaja menghampirinya dengan mata berbinar. "Abu, aku ingin menjadi sebijak dirimu. Apa rahasianya?" Abu tertawa kecil. "Kebijaksanaan tidak datang dari banyak tahu, tapi dari sering salah lalu berani mengakuinya." Remaja itu mengangguk,
mencatat sesuatu di tabletnya. Aku akan menuliskannya agar tak lupa. Abu menepuk pundaknya. Tak perlu. Kalau kau tulis di hati, ia tak akan pernah hilang, bahkan ketika bateraimu habis. Beberapa bulan berlalu, dan dunia mulai berubah pelan-pelan. Orang-orang mulai mencari kembali kebiasaan lama, menulis surat tangan, menanam bunga, berbicara tanpa kamera. Mereka menyebutnya gerakan manusiawi. Abu hanya mengamati dengan senyum tipis. Ia tahu dunia ini tak akan pernah berhenti berubah, tapi ia juga tahu sesuatu yang tidak akan pernah lekang, rasa ingin tahu, tawa, dan paradoks manusia itu sendiri. Suatu malam, ia duduk di atap gedung sambil memandangi lampu-lampu neon yang berkelap-kelip seperti bintang buatan. Angin malam membawa suara kota, suara kendaraan, tawa, dan notifikasi dari jutaan ponsel. Ia menutup mata dan berbisik. Zaman ini cepat, tapi hati manusia tetap berjalan dengan langkah lama. Dan mungkin, disitulah keajaiban masih bersembunyi. Angin meniup janggutnya perlahan. Di bawah sana, seseorang sedang tertawa setelah membaca kisah Abu Nawas di layar ponselnya. Ia tidak tahu bahwa tawa itu, sesederhana apapun, adalah bukti paling nyata bahwa kebijaksanaan masih hidup di dunia yang hampir seluruhnya buatan. Suatu sore, Abu Nawas duduk di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang dipenuhi layar iklan digital. Orang-orang lewat dengan mata menunduk ke ponsel, wajah mereka memantulkan cahaya biru. Tak ada yang berbicara, tak ada yang saling memandang. Dunia bergerak cepat, tapi sepi di dalam. Di antara kerumunan itu, seorang anak kecil menarik lengan Abu. "Paman, aku kehilangan ayahku," katanya pelan. Abu menatap sekeliling. "Apa kau tahu seperti apa wajah ayahmu?" Anak itu mengeluarkan ponsel kecil dan menunjukkan foto profil ayahnya, gambar buram dengan filter aneh. "Ini, Paman. Tapi dia tak seperti ini sekarang." Di foto dia tersenyum. Nyatanya dia jarang sekali tersenyum. Abu tersenyum tipis. Mungkin karena dunia lebih mudah tersenyum di layar daripada di wajah. Mereka berjalan bersama mencari si ayah. Tak lama kemudian, seorang pria berjas datang berlari sambil membawa tas kerja. "Itu ayahku," seru anak itu. Pria itu berlutut, memeluk anaknya sebentar, lalu kembali menatap ponsel. "Maaf, Nak, ayah sedang sibuk rapat daring." Anak itu menunduk. "Ayah lebih sering bicara dengan layar daripada denganku." Abu Nawas menatap pria itu. "Kau punya semua teknologi untuk berbicara dengan siapapun di dunia, tapi kehilangan kemampuan untuk mendengar anakmu yang satu-satunya." Pria itu terdiam, lalu menutup ponselnya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menatap mata anaknya tanpa gangguan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendatangi pusat kebugaran yang dipenuhi orang berlari di atas treadmill sambil menatap layar virtual menampilkan pegunungan indah. Ia duduk di sudut sambil memperhatikan. Setelah beberapa menit, ia bertanya pada salah satu pelatih, mengapa mereka tidak berlari di taman yang nyata. Pelatih itu menjawab, "Karena di luar terlalu panas, terlalu berdebu, dan terlalu jauh dari wifi." Abu tertawa. "Tapi di taman, mereka bisa mendengar burung, bukan hanya notifikasi." Pelatih itu mengangkat bahu. "Itu sudah tidak relevan, Abu." "Justru yang tak relevan itu yang paling dibutuhkan manusia," jawabnya tenang. Malam itu, seorang wartawan datang menemuinya. "Abu, banyak orang bilang nasihatmu bagus tapi tidak praktis di dunia modern. Mereka ingin sesuatu yang cepat, seperti aplikasi." Abu tersenyum. "Kalau kebijaksanaan bisa diunduh, dunia ini sudah sempurna. Tapi kebijaksanaan harus dihidupi, bukan diinstal." Wartawan itu menulis cepat di tabletnya. "Jadi apa pesanmu untuk generasi digital?" "Belajarlah merasa sebelum belajar memperbarui sistem," katanya. "Sebab perangkat paling canggih tetap tak berguna tanpa hati yang mampu memahami penderitaan orang lain." Keesokan harinya, Abu Nawas diundang ke acara debat publik bertema, "Apakah teknologi bisa menggantikan moral manusia?"
Di panggung, seorang ilmuwan muda berkata dengan penuh keyakinan, dengan data dan logika, kita bisa membuat keputusan yang lebih adil daripada manusia. Tak ada emosi, tak ada bias. Abu menatapnya dan berkata pelan, keadilan tanpa belas kasih hanyalah matematika dingin. Mesin bisa menghitung siapa yang salah, tapi hanya manusia yang bisa memaafkan. Ruangan terdiam. Seorang penonton berdiri dan bertanya, lalu bagaimana kita menyeimbangkan keduanya, Abu? Dengan mengingat bahwa kemajuan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan rumus. Setelah debat, seorang gadis mendekatinya. Abu, aku baru lulus dari Universitas Teknologi. Aku ingin menciptakan program yang bisa membuat manusia lebih bahagia. Apa yang harus kutambahkan ke dalam kodeku? Abu tersenyum. Tambahkan baris sederhana di akhir programmu, berhenti sejenak dan bersyukurlah. Itu perintah yang paling sulit dijalankan, tapi paling penting untuk kehidupan. Hari berganti, musim berjalan, dan nama Abu Nawas kembali dikenal di dunia digital. Tapi bukan karena ia viral, melainkan karena kisahnya menyebar lewat bisikan, obrolan, dan perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mulai menceritakan kembali pelajaran-pelajarannya, menambahkan pengalaman mereka sendiri. Seorang desainer grafis berkata, aku belajar dari Abu Nawas bahwa keindahan bukan hanya soal simetri, tapi keberanian menampilkan cacat. Seorang programmer menulis di blognya, aku menambahkan bug kecil ke aplikasiku, sengaja, agar pengguna bisa tertawa dan berhenti mencari kesempurnaan. Dan seorang ibu rumah tangga menulis status sederhana, hari ini aku menutup ponsel selama makan malam. Anak-anakku bercerita lagi. Terima kasih, Abu. Di tengah semua itu, Abu tetap berjalan di jalanan kota tanpa tanda pengenal, tanpa gelar. Ia masih berbicara dengan pengemis, dengan sopir taksi, dengan remaja di warung kopi. Kadang ia tertawa keras tanpa alasan, membuat orang menoleh dan berbisik, dia itu bijak atau gila. Dan setiap kali ditanya, ia hanya menjawab, sedikit gila diperlukan agar kebijaksanaan tetap hidup. Suatu malam, hujan turun deras. Abu duduk di halte, menatap genangan air yang memantulkan lampu neon. Di sebelahnya, seorang pemuda berkata, Abu, dunia ini kacau. Orang-orang kehilangan arah. Apa kau tidak lelah memberi nasihat yang tak selalu didengar? Abu menatap hujan dan menjawab, air tak berhenti jatuh hanya karena tanah kotor. Ia terus turun karena tahu bahwa suatu hari, seseorang akan tumbuh darinya. Pemuda itu terdiam. Jadi kau percaya dunia masih bisa berubah? Abu mengangguk. Selama masih ada yang mau tertawa di tengah kesedihan dan mendengar di tengah kebisingan, dunia masih punya harapan. Ketika hujan berhenti, Abu bangkit dan melangkah ke kegelapan kota yang masih menyala. Di belakangnya, genangan air memantulkan bayangannya yang perlahan menjauh, bukan sosok suci, bukan nabi, hanya manusia yang tahu cara sederhana untuk menjadi waras di dunia yang semakin kehilangan maknanya. Beberapa minggu kemudian, berita tentang Abu Nawas mulai menyebar di media sosial. Bukan karena kontroversi, tapi karena keanehannya yang menenangkan. Ia viral tanpa berusaha viral. Sebuah video amatir memperlihatkan Abu duduk di taman kota, dikelilingi anak muda yang menatap layar ponsel mereka. Ia tiba-tiba berdiri dan berkata lantang, hai, para pencari sinyal. Apakah kalian tahu sinyal yang paling kuat di dunia ini? Anak-anak muda itu tertawa. Wi-Fi gratis. Abu menggeleng. Bukan. Sinyal hati. Karena hanya dengan itu manusia bisa benar-benar terhubung. Beberapa tertawa, tapi satu gadis menatapnya lama. Ia seorang influencer, dengan jutaan pengikut namun hanya segelintir teman sejati. Setelah semua orang pergi, ia mendekat. Abu, bagaimana aku bisa menemukan sinyal itu? Aku sudah punya segalanya, tapi rasanya hampa. Abu menatapnya dengan lembut. Matikan ponselmu selama 1 hari. Gadis itu terkejut. 1 hari. Tapi aku akan kehilangan engagement. Dan selama ini, apa yang kau dapatkan? Tanya Abu balik.
Gadis itu terdiam. Malam itu, ia benar-benar melakukannya. Untuk pertama kalinya, ia mendengar suara angin, mendengar dirinya sendiri berpikir, dan menangis tanpa alasan. Keesokan harinya, ia menulis di akunnya, "Aku mematikan dunia, dan akhirnya aku mendengar jiwaku." Postingan itu justru menjadi konten paling banyak dibagikan, bukan karena efek visual, tapi karena kejujuran yang menular. Sementara itu, di sudut kota lain, Abu berjalan melewati sebuah kantor startup yang sibuk. Di dinding terpampang slogan besar, "Work harder, think faster, move forward." Ia masuk begitu saja. Para karyawan menatap heran melihat lelaki tua berjanggut membawa tongkat kayu. "Apa kau tersesat, kakek?" tanya salah satu dari mereka. "Tidak," jawab Abu, "aku hanya ingin tahu, apakah kalian juga punya ruang untuk berhenti?" CEO muda perusahaan itu mendekat. "Berhenti? Kami di sini menciptakan masa depan. Tak ada waktu untuk berhenti." Abu tersenyum. "Kalau begitu, kau menciptakan masa depan tanpa manusia di dalamnya." Suasana hening. Salah satu programmer menatap layar laptopnya yang menampilkan deretan kode, lalu berbisik pelan, "Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali aku makan tanpa membuka tab baru." Abu menepuk bahunya. "Anak muda, ingatlah, produktivitas bukan berarti kehilangan kemanusiaan. Mesin diciptakan untuk bekerja tanpa henti. Kau bukan mesin." Beberapa hari kemudian, kantor itu mulai menerapkan kebijakan baru, digital detox setiap Jumat. Orang-orang tertawa, berbagi cerita, dan ironisnya, produktivitas justru meningkat. Di sebuah universitas, Abu diundang memberi kuliah umum bertajuk, "Etika di Era Artificial Intelligence." Mahasiswa memenuhi aula, sebagian menyiapkan catatan digital. Seorang mahasiswa bertanya, "Abu, jika mesin bisa berpikir lebih cepat dan akurat, apa gunanya manusia?" Abu menjawab, "Kalau hanya untuk menghitung, mesin memang lebih pintar. Tapi untuk mengasihi, menyesal, atau memaafkan, itu hanya manusia yang bisa. Kecerdasan buatan bisa meniru suara, wajah, bahkan perasaan. Tapi tak ada satu algoritma pun yang bisa meniru ketulusan." Mahasiswa lain menimpali, "Tapi dunia modern menuntut efisiensi. Emosi dianggap kelemahan." Abu tersenyum. "Justru kelemahan itu yang membuatmu hidup. Orang yang tak bisa merasa, sudah mati sejak lama, meski masih bernapas." Selesai kuliah, seorang dosen mendekati Abu. "Abu, kata-katamu indah, tapi sulit diterapkan di sistem. Dunia akademik menuntut data, bukan intuisi." Abu memandang papan tulis penuh rumus dan grafik. Data itu seperti peta. Ia menunjukkan arah, tapi tidak bisa menggambarkan aroma bunga di sepanjang jalan. Beberapa hari kemudian, Abu menumpang bus malam menuju pinggiran kota. Di dalam bus, seorang sopir memutar lagu keras-keras, mencoba menutupi rasa lelah. Abu menatap keluar jendela dan berkata pelan, "Suaramu keras, tapi hatimu sunyi." Sopir itu tertawa getir. "Aku bekerja siang malam, Abu. Kalau aku berhenti, keluargaku tak makan." Abu mengangguk. "Aku mengerti. Tapi jangan biarkan kerja kerasmu mencuri kebahagiaanmu. Sebab hidup bukan sekadar bertahan, tapi juga merasakan." Sopir itu menatap jalan panjang di depan. "Merasakan apa, Abu?" "Merasakan bahwa kau masih hidup," jawabnya. Di sebuah pasar tua, Abu kemudian berkeliling. Pedagang berteriak menawarkan harga, pembeli sibuk menawar. Di tengah keramaian itu, ia berhenti di depan seorang penjual yang duduk murung. "Kenapa kau tampak sedih?" tanya Abu. Penjual itu menghela napas. "Dagangan sepi. Orang-orang lebih suka belanja online. Mereka tak lagi datang ke pasar." Abu tersenyum dan mengambil seikat sayur. "Kau tahu mengapa orang masih datang ke pasar? Untuk belanja? Tidak. Untuk merasa hidup. Di pasar, kau bisa mencium aroma tanah, mendengar tawa, merasakan kehangatan tangan orang lain saat memberi uang. Dunia digital tak punya itu." Penjual itu menatapnya, lalu tersenyum samar.
Mungkin aku akan terus berjualan, meski hanya untuk mengingat bagaimana rasanya menjadi manusia. Hari berganti minggu. Nama Abu Nawas terus muncul di berbagai tempat, di mural jalanan, di kutipan media, di ruang-ruang diskusi daring. Seseorang menulis, di dunia yang sibuk mencari jawaban cepat, Abu mengingatkan kita untuk bertanya lebih lambat. Yang lain menulis, ia tak menentang teknologi, ia hanya mengingatkan agar teknologi tak menelan jiwa manusia. Dan di suatu malam, di sebuah kafe yang hampir tutup, seorang barista muda bertanya, Abu, kenapa kau tak lelah mengulang pesan yang sama di mana-mana? Abu menatap lampu redup di sudut ruangan. Karena manusia selalu lupa hal-hal paling sederhana. Barista itu tersenyum. Lalu kapan semua ini akan selesai? Abu menatap cangkirnya. Uap kopi perlahan memudar. Mungkin saat manusia belajar menghargai keheningan seperti mereka menghargai sinyal 5G. Ia berdiri, meninggalkan uang pas di meja, dan melangkah keluar ke jalan malam yang sunyi. Dan di balik kesunyian itu, kota yang tak pernah tidur seolah berhenti sejenak, mendengarkan gema langkah Abu Nawas, lelaki dari masa lalu yang entah bagaimana, justru paling mengerti masa depan. Beberapa bulan berlalu sejak nama Abu Nawas kembali menggema di dunia modern. Ia telah menjadi legenda yang hidup di antara dua dunia, masa lalu yang penuh kisah dan masa kini yang penuh kebingungan. Namun Abu sendiri tak pernah mencari popularitas. Ia hanya berjalan, berbicara, dan mendengarkan, seperti angin yang menyejukkan tanpa perlu disadari. Suatu pagi, Abu terlihat duduk di sebuah taman kota yang dipenuhi papan iklan LED bertuliskan, hidup lebih bahagia dengan aplikasi kami. Orang-orang berpose di depan kamera ponsel, tersenyum untuk dunia maya yang tak pernah berhenti menilai. Di sebelahnya duduk seorang remaja laki-laki dengan wajah muram. Abu, katanya pelan, aku ingin terkenal. Aku ingin semua orang tahu siapa aku. Abu menatapnya sebentar lalu bertanya, untuk apa? Remaja itu mengangkat bahu. Kalau aku terkenal, aku akan bahagia. Dan kalau kau sudah bahagia, apa kau masih ingin terkenal? Remaja itu terdiam. Entahlah. Abu tersenyum lembut. Ketenaran itu seperti bayangan di air. Semakin kau kejar, semakin kabur bentuknya. Tapi kalau kau duduk tenang, ia akan datang sendiri. Anak itu menatap ponselnya, melihat jumlah pengikut yang stagnan. Tapi semua orang berlomba, Abu. Aku takut tertinggal. Abu menunjuk seekor burung kecil yang hinggap di bangku dekat mereka. Burung itu tidak iri pada elang, meski terbangnya rendah. Ia tahu langit cukup luas untuk semua sayap. Remaja itu memandang lama burung itu sebelum akhirnya menutup ponselnya dan tersenyum kecil. Mungkin aku hanya perlu jadi diriku sendiri. Abu mengangguk. Itulah hal tersulit di dunia modern, menjadi diri sendiri tanpa takut tidak disukai. Hari berikutnya, Abu menumpang tram listrik menuju distrik perkantoran. Di dalam gerbong, orang-orang menatap layar kaca sambil mengetik cepat. Tak ada yang berbicara. Di depan duduk seorang wanita karier dengan setelan rapi, wajah tegang, dan mata lelah. Ia melirik Abu sekilas lalu menghela napas. Kau tampak tenang sekali, kakek. Apa rahasianya? Abu tersenyum. Aku tidak membawa kantor di dalam kepalaku. Wanita itu tertawa hambar. Kalau aku tak membawa kantor di kepalaku, karirku akan berakhir. Kalau kau terus membawanya, jawab Abu lembut, hidupmu yang akan berakhir duluan. Wanita itu menatap kosong keluar jendela. Aku bekerja keras untuk masa depan, Abu. Dan kapan terakhir kali kau hidup di masa kini? Wanita itu terdiam lama. Tram berhenti di stasiun berikutnya, tapi ia tetap duduk, seolah baru menyadari sesuatu yang lama hilang. Beberapa hari kemudian, Abu diundang berbicara di sebuah konferensi besar tentang leadership in the digital age. Para pembicara lain berbicara tentang strategi, kecerdasan buatan, dan efisiensi. Saat gilirannya tiba, Abu berjalan ke panggung dengan langkah pelan, membawa teko dan 2 cangkir. Ia menuang teh hingga cangkir penuh, lalu terus menuang hingga meluap. Penonton mulai berbisik.
Moderator mendekat, Abu, tehnya tumpah. Abu berhenti, tersenyum, dan berkata, begitulah pikiran manusia modern. Sudah penuh dengan data, ambisi, dan notifikasi, tak ada ruang lagi untuk kebijaksanaan. Ruangan sunyi. Kalau kau ingin belajar sesuatu yang baru, lanjutnya, kosongkan dulu cangkirmu. Beberapa peserta tertawa kecil, tapi wajah-wajah di barisan depan tampak merenung. Beberapa hari setelah itu, video rekaman pidato Abu viral. Tapi ia bahkan tak tahu, karena saat video itu menembus jutaan penonton, ia sedang memberi makan burung di taman, menikmati roti dan angin pagi. Di malam hari, Abu berjalan di sepanjang jalan kota yang diterangi layar iklan digital. Di salah satu sudut, ia melihat sekelompok anak muda berdebat keras tentang politik. Mereka saling menghina di depan kamera, menyiarkan semuanya secara langsung. Abu menghampiri dan bertanya, mengapa kalian berteriak? Salah satu dari mereka menjawab, karena dunia harus tahu siapa yang benar. Abu tersenyum. Kalau kau harus berteriak untuk membuktikan bahwa kau benar, mungkin kau hanya takut bahwa sebenarnya kau salah. Anak-anak muda itu terdiam, tapi salah satu dari mereka tersenyum kecut. Abu, di zaman ini, kalau tidak keras, kau tidak didengar. Abu menatapnya dalam. Benar. Tapi suara paling kuat bukan yang paling keras, melainkan yang paling tulus. Hari berganti. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, Abu tetap menjadi misteri. Kadang ia muncul di pasar, kadang di perpustakaan, kadang di kafe yang sepi. Orang-orang mulai memanggilnya, guru tanpa waktu, meski ia selalu menolak gelar itu. Aku bukan guru, katanya, aku hanya orang yang masih belajar untuk tidak lupa menjadi manusia. Suatu hari, seorang ilmuwan muda datang menemuinya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Abu, aku sedang menciptakan AI yang bisa memahami emosi manusia. Aku ingin membuat dunia lebih empatik. Apa kau pikir itu mungkin? Abu menghela napas. Kau bisa mengajarkan mesin mengenali air mata, tapi tidak bisa membuatnya menangis karena cinta. Ilmuwan itu menatap catatannya, lalu bertanya pelan, jadi aku gagal. Tidak, jawab Abu, kau hanya lupa satu hal, empati bukan tentang mengerti perasaan orang lain, tapi tentang berani merasakannya sendiri. Beberapa hari kemudian, seorang pengusaha besar datang mencari Abu. Ia membawa mobil mewah dan asisten pribadi. Abu, aku ingin membayarmu untuk menjadi penasihat spiritualku. Berapapun kau minta, aku bayar. Abu tertawa kecil. Kalau kau bisa membeli ketenangan, kau sudah tak perlu mencarinya. Pengusaha itu mengernyit. Aku punya segalanya, tapi malam-malamku kosong. Abu menatapnya. Karena hatimu seperti rumah megah tanpa penghuni. Kau sibuk menghias dindingnya, tapi lupa membuka pintunya. Beberapa waktu kemudian, Abu menghilang dari kota. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi anehnya, jejaknya tetap tertinggal, di status media sosial orang-orang yang mulai menulis dengan jujur, di kantor-kantor yang mulai memberi waktu bagi karyawannya untuk beristirahat, di taman-taman yang kembali dipenuhi tawa anak-anak tanpa ponsel di tangan. Di sebuah desa terpencil, seorang anak kecil menemukan buku lusuh di perpustakaan tua. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat sederhana. Kebijaksanaan bukan untuk ditemukan, tapi untuk diingat, karena ia sudah ada di dalam dirimu. Dan di luar jendela, seorang lelaki tua berjalan perlahan melewati ladang, tongkat di tangan, langkahnya ringan, matanya tenang. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan. Hanya Abu Nawas, meninggalkan dunia seperti ia datang, dengan tawa kecil dan pesan yang masih bergema di udara. Jangan cari kehidupan di layar. Cari kehidupan di napasmu sendiri. Malam turun perlahan di atas dunia yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang palsu, menggantikan langit yang tak lagi sempat dilihat manusia. Di sebuah bukit kecil di pinggiran kota, Abu Nawas berdiri memandang kerlip cahaya itu, wajahnya tenang seperti danau di bawah bulan. Ia tahu waktunya di dunia modern hampir usai, bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena pesannya sudah mulai menemukan tempatnya di hati banyak orang.
Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, terdengar suara azan bercampur dengan dengungan lalu lintas. Abu tersenyum tipis. Bahkan di dunia yang sibuk, suara panggilan jiwa masih ada, gumamnya pelan. Dari bawah bukit, datang seorang anak kecil membawa seikat bunga liar. Abu, semua orang mencarimu. Mereka bilang kau bijak. Mereka ingin mendengar satu nasihat terakhir. Abu berjongkok, menatap anak itu penuh kasih. Satu nasihat terakhir, katanya. Kalau begitu dengarkan baik-baik, jangan jadikan kebijaksanaan sebagai hiasan, tapi sebagai tindakan. Karena pengetahuan tanpa perbuatan hanyalah kebisingan yang dibungkus kata indah. Anak itu mengangguk, memegang bunganya lebih erat. Tapi bagaimana kalau dunia tidak mendengarkan? Abu tersenyum, matanya lembut. Kalau dunia tak mau mendengar, jadilah suara yang tenang. Sebab bisikan kebaikan yang konsisten lebih kuat dari teriakan kebohongan yang ramai. Malam semakin larut. Abu menatap langit, lalu berkata, seolah pada dirinya sendiri, manusia modern mengejar cahaya di layar, tapi lupa bahwa cahaya sejati datang dari dalam. Ia melangkah turun dari bukit, melewati pepohonan yang bergoyang halus. Setiap langkahnya terasa ringan, seakan bumi sendiri menenangkan jejaknya. Di bawah bukit, seorang lelaki tua penjaga taman duduk menunggu. Ia menatap Abu dan bertanya, kau telah berbicara di kota, di universitas, di pasar, bahkan di dunia maya. Tapi apa kau merasa dunia sudah berubah? Abu menatap jauh ke arah kota yang berkilau. Dunia tidak berubah dengan cepat, katanya pelan, tapi setiap hati yang tersentuh akan menyalakan cahaya kecil. Dan cahaya kecil itu, jika bertemu dengan cahaya lainnya, akan menjadi fajar. Penjaga taman menunduk, lalu berkata, tapi bagaimana kalau kegelapan terlalu tebal, Abu? Abu tersenyum. Maka jadilah lilin. Kau tak harus menerangi seluruh dunia, cukup sekitarmu. Dan itu sudah cukup untuk membuat malam tak sepenuhnya gelap. Ia melanjutkan langkahnya menuju jalan sepi di mana hanya suara langkah dan desir angin menemani. Di sana, ia berhenti sebentar di depan etalase toko elektronik besar. Di layar besar terpampang iklan bertuliskan, kebahagiaan kini bisa dibeli dengan satu klik. Abu menatap tulisan itu lama, lalu bergumam, kebahagiaan bukan barang di keranjang belanja. Ia tumbuh dari hati yang tahu bersyukur, dari tangan yang mau memberi, dan dari pikiran yang berhenti membandingkan. Ia menatap bayangannya di kaca toko, wajah tua, janggut memutih, mata penuh kedamaian. Zaman berubah, katanya pelan, tapi hati manusia tetap sama. Ia tetap mencari arti, walau dengan nama yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, kabar beredar bahwa Abu Nawas menghilang di pagi yang berkabut. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebagian bilang ia menuju gurun untuk berziarah. Ada yang bilang ia berjalan ke timur, mengikuti matahari. Tapi banyak juga yang percaya, Abu tak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari jalanan kota ke dalam hati manusia. Dan lama setelah itu, di setiap ruang kerja yang mulai hening, di setiap meja makan yang kembali diisi tawa keluarga, di setiap taman tempat anak-anak bermain tanpa ponsel, seolah ada gema lembut yang berbisik di udara. Jangan hidup terlalu cepat hingga lupa apa artinya hidup. Pesan Abu Nawas terus diwariskan, bukan lewat buku, bukan lewat algoritma, tapi lewat tindakan sederhana manusia yang belajar berhenti sejenak. Ia mengajarkan bahwa kesederhanaan bukan kemunduran, tapi keberanian untuk melawan arus kebisingan dunia. Ia meninggalkan dunia bukan dengan pamit, tapi dengan pelajaran terakhir yang tak tertulis. Bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan di luar, melainkan disadari di dalam. Bahwa pengetahuan tanpa belas kasih hanyalah kebanggaan kosong. Bahwa kemajuan tanpa arah hati hanyalah perjalanan menuju kekosongan. Dan mungkin, di suatu tempat yang tak bisa dijangkau kamera dan koneksi internet, Abu masih duduk di bawah pohon, tersenyum sambil berkata kepada angin. Jika kau ingin menjadi bijak, belajarlah dari keheningan. Jika kau ingin menjadi manusia, belajarlah mencintai tanpa syarat. Karena pada akhirnya, dunia bukan milik yang paling pintar atau paling cepat,
tapi milik mereka yang paling tulus. Pada suatu pagi di tahun 2025, di sebuah kota yang sibuk dan berisik oleh notifikasi digital, Abu Nawas terbangun bukan di rumahnya yang biasa di Baghdad, melainkan di sebuah apartemen modern dengan suara dering ponsel yang tak henti-hentinya. Di layar muncul tulisan, "Battery low, 1% remaining." Gumam Abu Nawas, dulu unta saya saja tak pernah kehabisan tenaga di tengah jalan. Ia mencari kabel pengisi daya, tapi yang ia temukan hanyalah segudang kabel yang tak cocok satu sama lain, USB-A, USB-C, Lightning, semuanya membingungkan. Saat itu, tetangganya, Raffi, seorang pekerja muda yang hidup dari satu rapat Zoom ke rapat berikutnya, mengetuk pintu dengan wajah panik. "Abu Nawas, ponselku mati, laptopku hang, dan bosku menunggu laporan," katanya cemas. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Kalau begitu, kau punya kesempatan langka untuk hidup seperti manusia lagi, bukan mesin." Raffi mengernyit. "Aku tak punya waktu untuk filsafat, Abu. Aku butuh solusi." "Solusi?" kata Abu Nawas sambil mengangkat alis. "Baiklah. Jika alatmu tak mau bicara padamu, maka bicaralah dengan dirimu sendiri. Kau mungkin menemukan file yang paling penting, ketenangan." Raffi tidak mengerti. Tapi karena tidak ada yang bisa dia lakukan, dia memutuskan untuk duduk di balkon bersama Abu Nawas. 5 menit kemudian, dia melihat matahari terbit, sesuatu yang belum pernah ia perhatikan selama berbulan-bulan. Di tengah keheningan itu, Abu Nawas berkata, "Kau lihat, Raffi, dunia ini seperti ponselmu. Jika terlalu banyak aplikasi terbuka, sistemnya hang. Tutup beberapa jendela, dan lihat betapa cepatnya hidupmu berjalan kembali." Hari itu Raffi menulis laporan tanpa stres, tanpa kopi berlebihan, dan tanpa notifikasi yang terus mengganggu. Ia bahkan menulis dengan jujur pada bosnya, "Saya butuh waktu untuk berpikir agar bekerja lebih baik." Anehnya, bosnya membalas, "Ambil waktu itu." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke taman kota, dan melihat sekelompok anak muda yang sibuk berfoto untuk media sosial. Salah satu dari mereka berkata, "Aku harus dapat caption yang viral." Abu tersenyum dan berkata, "Kau tahu, di zamanku kami juga ingin dikenal. Tapi kami melakukannya dengan cerita, bukan dengan pose." "Cerita?" tanya gadis itu. "Ya," jawab Abu Nawas. "Sebuah kisah yang membuat orang tertawa dulu, berpikir kemudian." Ia lalu mengisahkan tentang saat dirinya berpura-pura jadi hakim hanya untuk mengajarkan keadilan pada orang serakah. Anak-anak muda itu tertawa, tapi di akhir cerita, mereka menyadari bahwa mereka lebih sibuk terlihat bijak di layar daripada benar-benar menjadi bijak di dunia nyata. Beberapa hari kemudian, Raffi menemui Abu Nawas lagi. "Kau benar, Abu. Aku menutup sebagian aplikasi hidupku, dan rasanya lebih ringan." Abu Nawas menatapnya dan berkata, "Kau tak bisa mengendalikan dunia yang serba cepat, tapi kau bisa mengatur langkahmu. Bahkan kuda tercepat pun harus berhenti minum air sebelum melanjutkan perjalanan." Ketika malam tiba, Abu Nawas duduk di bawah lampu neon kota, dan melihat orang-orang berlalu dengan wajah lelah. Ia tersenyum kecil dan bergumam, "Manusia modern mencari kebijaksanaan dalam algoritma, padahal kebijaksanaan sejati hanya butuh 2 hal, jeda dan tawa." Di dunia yang penuh tekanan digital dan pencarian validasi, Abu Nawas kembali menjadi guru tak terduga, bukan dengan teknologi canggih, melainkan dengan kelucuan sederhana dan logika terbalik yang justru menuntun pada kebenaran. Dan tanpa disadari, kisahnya mulai beredar di media sosial, bukan karena ia ingin viral, tapi karena manusia akhirnya sadar, kadang solusi masa depan justru berasal dari kebijaksanaan masa lalu. Suatu sore di tengah hujan rintik kota metropolitan, Abu Nawas duduk di sebuah kafe kecil, memperhatikan orang-orang sibuk menatap layar. Ada yang mengetik cepat di laptop, ada yang mengeluh karena wifi lambat, dan ada pula yang sibuk memotret secangkir kopi agar tampak estetik di feed Instagram. Seorang perempuan muda di meja sebelah mengeluh keras pada temannya, "Aku sudah ikut 3 webinar,
baca 7 buku self-improvement, tapi tetap saja rasanya kosong. Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Mungkin kau sedang menimba air dari sumur yang salah. Perempuan itu menatapnya heran. Maksudmu? Ilmu yang kau cari bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan, jawab Abu. Seperti kopi yang kau minum. Kau bisa tahu semua teori tentangnya, dari biji, suhu air, sampai metode seduhan, tapi kau baru benar-benar mengerti maknanya setelah meneguknya. Perempuan itu terdiam, lalu memandangi cangkirnya yang hampir dingin. Jadi, aku seharusnya berhenti mencari makna dan mulai menjalani. Abu tersenyum. Tidak berhenti mencari, tapi berhenti terburu-buru. Orang modern terlalu sibuk mempercepat hidup, padahal makna sering datang saat kita berhenti sebentar. Tak lama kemudian, seorang pria dengan pakaian kantor yang masih lengkap datang menghampiri Abu. Ia tampak kesal sambil berkata, "Tuan, aku tidak tahu kenapa aku merasa semakin sukses, tapi semakin hampa. Semua orang memujiku, tapi aku sendiri tidak tahu siapa diriku." Abu menatapnya dengan lembut. Kau seperti lilin yang menyala untuk menerangi ruangan, tapi lupa bahwa dirinya sedang meleleh. Pria itu menunduk. Lalu apa yang harus kulakukan? Belajarlah menyalakan cahaya tanpa membakar dirimu, kata Abu. Itu bukan berarti berhenti bekerja keras, tapi berhenti membuktikan sesuatu yang tak perlu dibuktikan. Malam itu, Abu berjalan pulang melewati taman kota. Ia melihat seorang influencer muda sedang membuat vlog. Teman-teman, ingat ya, jangan biarkan haters menjatuhkanmu, katanya sambil menatap kamera. Abu berhenti dan berkata, "Nak, kadang yang kau sebut, haters, hanyalah cermin yang menolak berbohong." Pemuda itu menoleh. "Kau siapa, kakek?" "Seorang teman yang pernah salah dan belajar darinya," jawab Abu. Pemuda itu terdiam sesaat, lalu menurunkan kameranya. "Jadi, aku harus mendengarkan mereka." "Dengarkan dengan hati, bukan dengan ego," ujar Abu. "Jika kata mereka menyakitkan tapi benar, itu nasihat. Jika tidak benar, itu ujian kesabaranmu." Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sebuah kantor startup yang penuh semangat muda. Dindingnya dihiasi kutipan motivasi besar-besar, "Work hard, dream big, never rest." Abu membaca tulisan itu, lalu berkata pelan, "Tak heran banyak yang kelelahan karena tak ada yang mengajarkan cara berhenti." Seorang manajer menghampirinya. "Kami mengundang Anda karena tim kami stres. Kami butuh motivasi." Abu mengangguk. "Baik. Aku akan beri kalian satu latihan." Ia lalu menulis di papan tulis, "Tugas hari ini, tidak melakukan apa-apa selama 5 menit. Para pegawai tertawa. 5 menit tanpa kerja. Itu buang waktu. Abu tersenyum. Justru disitulah kalian akan menemukan waktu yang kalian kira hilang. Mereka menuruti perintahnya, sebagian dengan wajah bingung. 5 menit berlalu dalam keheningan. Tak ada notifikasi, tak ada rapat. Hanya napas dan detak jam di dinding. Setelah itu, beberapa pegawai mulai tersenyum tanpa sebab. Abu menatap mereka. Kalian baru saja menemukan bahwa produktivitas tanpa jeda adalah seperti lagu tanpa diam, bising, tapi tak indah. Setelah pertemuan itu, kantor tersebut mengubah satu aturan, setiap jam 12 siang, semua sistem offline selama 10 menit. Anehnya, hasil kerja meningkat, stres menurun, dan orang mulai benar-benar berbicara tatap muka lagi. Beberapa minggu kemudian, Raffi datang lagi membawa kabar. "Abu, aku mulai membagikan nasihatmu di media sosial. Aneh sekali, banyak yang bilang hidup mereka berubah hanya karena menutup notifikasi 5 menit setiap hari." Abu tertawa kecil. "Mereka mungkin mengira itu trik baru, padahal itu hanya versi modern dari diam untuk mendengar suara hati." Suatu malam, Abu Nawas duduk di halte sambil memandangi papan iklan digital yang berganti setiap beberapa detik. Iklan kursus kebahagiaan, pelatihan mindfulness, hingga terapi digital silih berganti. Ia berkata pelan, "Zaman ini menjual kedamaian seperti barang langka, padahal dulu orang menemukannya hanya dengan berjalan kaki ke tepi sungai."
Tiba-tiba, seorang anak kecil menghampirinya dengan wajah sedih. "Paman, aku kehilangan ponselku. Semua temanku sekarang menertawakan aku." Abu menatap anak itu dan berkata, "Mungkin dunia sedang memintamu untuk melihat tanpa layar." Anak itu mengerutkan dahi. "Tapi tanpa ponsel, aku tidak bisa bicara dengan teman-temanku." Abu menepuk bahunya. "Kalau mereka benar temanmu, mereka akan datang mencarimu. Jika tidak, maka yang hilang bukan ponselmu, tapi waktu yang selama ini kau buang untuk orang yang tak pernah benar-benar hadir." Keesokan harinya, anak itu benar-benar datang ke sekolah tanpa ponsel. Ajaibnya, beberapa teman justru mendekat, penasaran bagaimana rasanya hidup seperti dulu. Mereka mulai berbicara, tertawa, dan bermain tanpa filter. Abu Nawas tersenyum melihat dari kejauhan. Ia tahu bahwa kebijaksanaan tidak pernah usang, hanya perlu diterjemahkan ulang. Di masa yang serba cepat, ia mengajarkan arti pelan. Di dunia penuh kebisingan, ia mengajarkan makna diam. Dan di tengah lautan notifikasi, ia mengingatkan satu hal yang paling mudah dilupakan, bahwa manusia diciptakan bukan untuk selalu terhubung dengan mesin, tapi untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Suatu hari Abu Nawas diajak oleh seorang pejabat muda bernama Ardan, yang baru saja diangkat menjadi direktur di perusahaan teknologi besar. "Abu," katanya dengan nada bangga, "aku sekarang punya ratusan karyawan, mobil listrik, rumah pintar, dan asisten digital yang bisa menjawab semua pertanyaanku." Abu Nawas tersenyum lembut. "Bagus sekali, Ardan. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal?" "Tentu," jawab Ardan. "Dengan semua kecanggihan itu, apakah kau lebih bahagia dari ketika kau hanya punya sepeda tua dan warung kecil?" Ardan terdiam, lalu menunduk. "Entahlah. Dulu aku tak punya banyak, tapi aku tertawa lebih sering." Abu menepuk bahunya. "Mungkin kau telah membeli banyak kenyamanan, tapi menjual sebagian kebebasanmu." Ardan kebingungan. "Kebebasan? Bukankah teknologi membuat segalanya lebih mudah?" Abu tersenyum samar. "Mudah, ya. Tapi apakah mudah berarti bebas? Kau bisa mematikan lampu dengan suara, tapi bisakah kau mematikan pikiranmu dari tuntutan notifikasi?" Mereka kemudian berjalan di taman kota yang sepi. Abu berhenti di bawah pohon dan berkata, "Lihat pohon itu. Ia tak bergerak cepat, tak punya jaringan internet, tapi tetap tumbuh, tetap berguna." Manusia modern sering berlari untuk mencari arti hidup, padahal arti hidup itu sedang menunggu di tempat mereka tinggalkan. Beberapa hari kemudian, Ardan mengundang Abu ke kantornya untuk memberikan ceramah inspirasi kepada timnya. Ruangan itu penuh layar besar, grafik target, dan wajah-wajah lelah yang mencoba tersenyum. Abu berdiri di depan, lalu bertanya, "Berapa banyak dari kalian yang bangun pagi dan langsung menyentuh ponsel sebelum menyentuh hatinya sendiri?" Sebagian tertawa kecil, sebagian menunduk. "Dan berapa banyak dari kalian yang sibuk membalas pesan, tapi lupa membalas perhatian orang di rumah?" Ruangan mendadak hening. Abu melanjutkan, "Kalian hidup di masa di mana setiap orang bisa berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Kalian punya ribuan koneksi, tapi kehilangan hubungan yang sesungguhnya. Dunia ini tidak kekurangan sinyal, tapi kekurangan makna." Salah satu pegawai mengangkat tangan. "Tapi Abu, kami harus produktif. Dunia kerja menuntut kecepatan." Abu tersenyum bijak. "Kecepatan tanpa arah hanya membuatmu cepat lelah. Jika tak tahu kemana kau menuju, maka semakin cepat kau berlari, semakin jauh kau dari tujuan." Setelah pertemuan itu, suasana di kantor berubah. Mereka mulai menerapkan satu tradisi baru, setiap pagi, semua karyawan diminta diam selama 1 menit penuh sebelum mulai bekerja. Tak ada email, tak ada rapat, hanya hening. Dan dari keheningan itu, lahirlah ide-ide terbaik. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas mendatangi sebuah sekolah modern yang menggunakan robot sebagai pengajar tambahan. Anak-anak di sana sangat cerdas, tapi mereka hampir tak pernah tertawa. Seorang guru bertanya, "Abu, kami sudah memberikan semua alat belajar canggih.
Tapi kenapa mereka terlihat bosan? Abu menatap papan digital di dinding dan berkata, karena kalian memberi mereka pengetahuan tanpa rasa takjub. Robot bisa mengajar, tapi hanya manusia yang bisa menyalakan rasa ingin tahu. Ia lalu duduk di tengah murid-murid, dan mulai bercerita tentang keledai tua yang menolak berjalan karena merasa diabaikan. Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal, tapi di akhir cerita, mereka semua terdiam, menyadari bahwa kadang bahkan hewan pun butuh dihargai, bukan hanya diperintah. Sejak hari itu, sekolah itu mengganti 1 jam pelajaran teknologi dengan jam kebijaksanaan, waktu di mana anak-anak hanya mendengar cerita dan bertanya apa makna di baliknya. Di tempat lain, seorang influencer terkenal datang menemui Abu Nawas. Abu, katanya, aku punya jutaan pengikut, tapi setiap kali aku berhenti mengunggah, aku merasa hilang. Aku takut dilupakan. Abu menatapnya lembut. Kau hidup untuk dilihat, tapi lupa untuk benar-benar hidup. Tapi mereka mencintaiku, katanya gusar. Apakah mereka mengenalmu, atau hanya citramu? Tanya Abu. Jika cinta mereka bergantung pada sinyal internet, itu bukan cinta, itu algoritma. Pemuda itu termenung lama. Beberapa hari kemudian, ia menghapus akun utamanya dan mulai menulis cerita kecil tanpa nama. Aneh, justru tulisannya itu lebih banyak menyentuh hati orang. Suatu malam di bawah langit penuh lampu kota, Abu Nawas bertemu lagi dengan Raffi. Mereka duduk di bangku taman sambil makan roti hangat. Abu, kata Raffi, aku sudah banyak berubah sejak mengenalmu. Aku bekerja dengan tenang, lebih jujur, lebih sadar akan diriku sendiri. Tapi kadang aku merasa bodoh di dunia yang penuh kepintaran buatan ini. Abu tersenyum. Kebodohan yang disadari adalah awal dari kebijaksanaan. Sedangkan kepintaran tanpa kesadaran hanya melahirkan kesombongan. Jadi apa sebenarnya yang membuat manusia unggul dari mesin? Tanya Raffi. Abu menatap langit dan berkata, mesin bisa menjawab semua pertanyaan, tapi hanya manusia yang bisa menanyakan mengapa. Dan dalam kata, mengapa, ada jiwa yang tak bisa diprogram. Ketika fajar mulai mereka, Abu Nawas berdiri dan melangkah pelan. Di belakangnya, dunia masih bising dengan ambisi, notifikasi, dan pencarian akan makna. Tapi dimanapun ia berjalan, tawa kecil dan percikan kesadaran selalu tertinggal, seperti aroma kebijaksanaan yang tak pernah usang, meski waktu terus berganti. Suatu pagi di tengah keramaian kota digital, Abu Nawas berjalan melintasi sebuah pasar modern yang tak lagi menjual buah dan sayur, melainkan waktu. Di sana, orang-orang membeli paket tidur cepat, kursus ketenangan dalam 5 menit, dan minuman energi dengan slogan, bangun tanpa beban. Ia berhenti di salah satu kios yang bertuliskan, jual fokus, garansi konsentrasi 24 jam. Penjualnya, seorang pria muda dengan headset futuristik, tersenyum ramah. Tuan, mau coba produk kami? Dengan ini, Anda bisa bekerja tanpa terdistraksi sedikit pun. Abu menatapnya dengan mata penuh selidik. Dan bagaimana jika distraksinya justru yang membuat hidup terasa manusiawi? Pria itu mengerutkan dahi. Maksud Anda? Kalau manusia berhenti terganggu oleh dunia, maka ia berhenti terlibat dengan dunia, kata Abu. Kadang kebisingan justru mengingatkan bahwa kita masih hidup. Penjual itu tertawa kikuk. Tapi semua orang ingin fokus. Abu mengangguk. Benar, tapi tak semua fokus membawa makna. Burung elang bisa fokus mengejar tikus, tapi kalau lupa arah gunungnya, ia tersesat juga. Sambil berjalan, Abu melihat antrean panjang menuju sebuah bot bertuliskan, simulasi kebahagiaan. Orang-orang memakai kacamata realitas virtual dan tersenyum palsu di dunia digital mereka. Seorang wanita muda keluar dari bilik dengan wajah datar. Rasanya luar biasa, katanya kepada temannya, tapi ketika aku lepas kacamatanya, semuanya hilang. Abu menghampiri dan berkata, kebahagiaan yang harus diunduh bukanlah kebahagiaan, tapi hiburan yang menyamar. Wanita itu menatapnya, bingung antara tersinggung atau tercerahkan. Jadi aku harus mencari kebahagiaan yang tidak bisa dihapus. Ya,
kata Abu lembut. Kebahagiaan sejati adalah file yang disimpan di hati, bukan di memori. Di tengah perjalanan, Abu melihat sekumpulan mahasiswa berdebat di kafe tentang makna hidup versi AI. Salah satu dari mereka berkata dengan semangat, kalau kecerdasan buatan bisa mencipta seni dan puisi, berarti manusia tidak lagi istimewa. Abu tersenyum dan berkata, seni yang lahir dari mesin mungkin indah, tapi tak punya luka. Dan tanpa luka, tak ada keindahan sejati. Mereka terdiam, menatap layar yang menampilkan puisi buatan program komputer. Lalu seorang mahasiswa bertanya, jadi apakah penderitaan itu perlu? Abu mengangguk perlahan. Penderitaan adalah tinta yang membuat puisi kehidupan terbaca. Sore hari, Abu Nawas duduk di tepi sungai kota bersama seorang insinyur yang baru saja kehilangan pekerjaannya karena otomatisasi. Pria itu memegang surat pemecatannya dengan mata kosong. Aku bekerja 10 tahun, katanya lirih, dan sekarang robot melakukannya lebih cepat, lebih murah, lebih tepat. Abu menatap arus air yang mengalir. Air tak bersaing dengan batu, tapi tetap bisa melewatinya. Begitu juga manusia, tak perlu melawan mesin, cukup mengalir di tempat yang tak bisa dijangkau logika, rasa. Pria itu terdiam, lalu bertanya pelan, dan di mana tempat itu? Di dalam keputusan yang lahir dari hati, bukan dari perintah sistem, jawab Abu. Malamnya, Abu menghadiri undangan dari seorang miliarder teknologi yang ingin mengunduh kebijaksanaan manusia ke dalam program komputer. Tuan Abu, katanya dengan bangga, kami sedang menciptakan AI yang bisa memberi nasihat moral lebih baik daripada manusia. Dengan mempelajari jutaan kitab dan filosofi, kami bisa membuat versi digital dari kebijaksanaanmu. Abu tersenyum. Bagus. Tapi apakah AI-mu bisa berbuat salah dan menyesal? Tidak perlu, jawab sang miliarder, karena kami ingin kesempurnaan. Kalau begitu, kata Abu pelan, yang kau ciptakan bukan kebijaksanaan, tapi mesin tanpa jiwa. Sebab kebijaksanaan lahir dari kesalahan, dan makna lahir dari kegagalan yang diterima dengan rendah hati. Ruangan itu sunyi. Para ilmuwan saling berpandangan. Seseorang bertanya, jadi kau menolak kemajuan? Abu tertawa kecil. Aku menolak kemajuan yang kehilangan arah. Kapal terbesar sekalipun akan tenggelam kalau tak tahu pelabuhan mana yang ingin dituju. Keesokan paginya, Abu berjalan di taman kota. Ia melihat seorang remaja duduk di bawah pohon sambil menulis di tablet. Aku menulis puisi, Abu, katanya. Tapi algoritma bilang puisiku kurang disukai orang. Haruskah kubah agar viral? Abu menatapnya lembut. Jika kau menulis untuk algoritma, maka puisimu akan cepat mati. Tapi jika kau menulis untuk jiwamu, maka ia akan hidup bahkan setelah dunia lupa siapa penulisnya. Remaja itu terdiam lama, lalu menghapus layar dan mulai menulis ulang, kali ini tanpa takut tak disukai. Beberapa hari kemudian, Raffi datang membawa kabar bahwa ide-ide Abu mulai menjadi tren di dunia maya. Abu, orang-orang menulis tagar hikmah tanpa wifi. Mereka bilang kebijaksanaanmu menyelamatkan kewarasan banyak orang. Abu hanya tertawa kecil. Lucu, bukan? Dulu aku dianggap gila karena bicara hal tak masuk akal, sekarang orang menyebutnya pencerahan digital. Raffi tersenyum. Mungkin zaman yang berubah, bukan kebenaranmu. Abu menatap langit senja. Zaman hanya berganti pakaian, Raffi. Tapi isi hatinya sama. Manusia tetap mencari arti, hanya dengan alat yang berbeda. Di kejauhan, lampu-lampu kota menyala seperti bintang buatan, menandakan kehidupan malam baru dimulai. Orang-orang masih mengejar koneksi, kesuksesan, pengakuan. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, satu figur tua berjalan tenang di trotoar, membawa tawa dan kebingungan dalam dosis yang sama. Dan di setiap langkahnya, Abu Nawas terus meninggalkan pesan yang tak tertulis namun abadi, bahwa dunia boleh menjadi lebih pintar, tapi manusia hanya akan benar-benar maju jika ia tak melupakan seni untuk menjadi bodoh dengan bijak, tertawa pada dirinya sendiri sebelum tertawa pada dunia. Malam itu Abu Nawas tiba di sebuah kompleks perumahan mewah bernama Smart Harmony Residence.
Di gerbang, sebuah papan digital menyambut, "Selamat datang di masa depan, semua terhubung, semua terkendali." Begitu masuk, ia disambut oleh seorang penghuni bernama Lina, seorang wanita muda yang hidup sepenuhnya dalam dunia otomatis. "Abu, di sini semua serba pintar," katanya dengan bangga. "Lampu menyala sesuai suasana hatiku, kulkas memesan makanan sendiri, dan air rumahku bahkan menenangkan aku saat stres." Abu tersenyum tipis. "Menarik sekali. Lalu, siapa yang menenangkan Aimu saat ia stres?" Lina tertawa. "Ai tidak punya perasaan, Abu. Kalau begitu," katanya pelan, "kau menyerahkan kebahagiaanmu kepada sesuatu yang tak bisa merasakannya." Lina terdiam. "Tapi semua ini membuat hidupku mudah." "Ya," kata Abu sambil memandangi dinding kaca yang sempurna. "Namun kadang kemudahan adalah bentuk baru dari penjara, pintu-pintunya terbuka, tapi tak ada alasan untuk keluar." Beberapa hari kemudian, sistem pintar di rumah Lina mengalami gangguan. Lampu berkedip, pintu tak mau terbuka, dan suara Ainya berulang-ulang berkata, "Mohon tunggu, sistem sedang memproses emosi Anda." Panik, Lina menghubungi Abu Nawas. Abu datang dengan santai membawa lilin dan korek api. "Untuk sementara," katanya sambil menyalakan lilin, "biarkan kebijaksanaan kuno menggantikan kecerdasan buatan." Di bawah cahaya lilin, Lina duduk gelisah. "Aku tak tahu harus apa tanpa sistemku." "Mulailah dengan mendengar suara yang paling kau abaikan," kata Abu. "Suara siapa?" "Suaramu sendiri." Malam itu mereka berbincang lama. Tanpa notifikasi, tanpa asisten digital, hanya dua manusia yang saling berbicara. Di tengah percakapan, Lina menyadari bahwa ia lebih tenang daripada sebelumnya. "Aneh," katanya, "aku merasa lebih hidup tanpa semua alat itu." Abu tersenyum. "Ketenangan bukan sesuatu yang bisa diunduh, Lina. Ia tumbuh di ruang kosong antara dua kesibukan." Keesokan harinya, Lina memutuskan sesuatu yang aneh bagi tetangganya. Ia mematikan semua fitur otomatis rumahnya setiap malam selama 1 jam. Orang-orang menyebutnya kuno. Tapi di jam itulah, ia mulai menulis, membaca, dan tertawa tanpa filter digital. Beberapa minggu kemudian, tren baru muncul di lingkungan itu, manual horror. Di sisi lain kota, Abu Nawas bertemu dengan seorang profesor universitas yang sedang pusing memikirkan algoritma etika untuk robot pengambil keputusan. "Kami ingin membuat mesin yang bisa menilai benar dan salah," katanya. "Tapi moral manusia terlalu kompleks." Abu tertawa kecil. "Itu karena kalian mencari moral di otak, padahal tempatnya di hati." "Tapi hati tidak bisa diprogram," seru sang profesor. "Justru itu," kata Abu. "Jika suatu hari kalian berhasil memprogram hati, dunia ini akan kehilangan nurani." Profesor itu termenung lama. "Jadi kau pikir manusia tetap harus memimpin, bukan mesin?" Abu menggeleng. "Bukan soal siapa yang memimpin, tapi siapa yang masih bisa merasa. Dunia bisa berjalan tanpa raja, tapi tak bisa hidup tanpa rasa belas kasih." Beberapa waktu kemudian, Abu diundang menjadi narasumber di konferensi bertajuk Future of Humanity, Between Logic and Emotion. Para pembicara lain bicara tentang neural network, kecerdasan super, dan keabadian digital. Ketika gilirannya tiba, Abu berdiri di podium tanpa membawa catatan. Ia hanya berkata, "Kalian sedang berusaha menciptakan manusia baru, tapi lupa memperbaiki manusia yang lama. Kalian ingin hidup selamanya, padahal belum tahu bagaimana benar-benar hidup satu hari dengan penuh makna." Ruangan sunyi. Tak ada grafik, tak ada data, tapi semua terpaku. Ia melanjutkan, "Zaman kalian hebat, kalian bisa memetakan otak, menciptakan realitas, menulis ulang genetika. Tapi bisakah kalian menulis ulang hati yang patah? Bisakah kalian memprogram rasa rindu?" Tak seorang pun menjawab. Ketika Abu turun dari podium, seorang remaja menghampirinya dengan mata berbinar. "Abu, aku ingin menjadi sebijak dirimu. Apa rahasianya?" Abu tertawa kecil. "Kebijaksanaan tidak datang dari banyak tahu, tapi dari sering salah lalu berani mengakuinya." Remaja itu mengangguk,
mencatat sesuatu di tabletnya. Aku akan menuliskannya agar tak lupa. Abu menepuk pundaknya. Tak perlu. Kalau kau tulis di hati, ia tak akan pernah hilang, bahkan ketika bateraimu habis. Beberapa bulan berlalu, dan dunia mulai berubah pelan-pelan. Orang-orang mulai mencari kembali kebiasaan lama, menulis surat tangan, menanam bunga, berbicara tanpa kamera. Mereka menyebutnya gerakan manusiawi. Abu hanya mengamati dengan senyum tipis. Ia tahu dunia ini tak akan pernah berhenti berubah, tapi ia juga tahu sesuatu yang tidak akan pernah lekang, rasa ingin tahu, tawa, dan paradoks manusia itu sendiri. Suatu malam, ia duduk di atap gedung sambil memandangi lampu-lampu neon yang berkelap-kelip seperti bintang buatan. Angin malam membawa suara kota, suara kendaraan, tawa, dan notifikasi dari jutaan ponsel. Ia menutup mata dan berbisik. Zaman ini cepat, tapi hati manusia tetap berjalan dengan langkah lama. Dan mungkin, disitulah keajaiban masih bersembunyi. Angin meniup janggutnya perlahan. Di bawah sana, seseorang sedang tertawa setelah membaca kisah Abu Nawas di layar ponselnya. Ia tidak tahu bahwa tawa itu, sesederhana apapun, adalah bukti paling nyata bahwa kebijaksanaan masih hidup di dunia yang hampir seluruhnya buatan. Suatu sore, Abu Nawas duduk di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang dipenuhi layar iklan digital. Orang-orang lewat dengan mata menunduk ke ponsel, wajah mereka memantulkan cahaya biru. Tak ada yang berbicara, tak ada yang saling memandang. Dunia bergerak cepat, tapi sepi di dalam. Di antara kerumunan itu, seorang anak kecil menarik lengan Abu. "Paman, aku kehilangan ayahku," katanya pelan. Abu menatap sekeliling. "Apa kau tahu seperti apa wajah ayahmu?" Anak itu mengeluarkan ponsel kecil dan menunjukkan foto profil ayahnya, gambar buram dengan filter aneh. "Ini, Paman. Tapi dia tak seperti ini sekarang." Di foto dia tersenyum. Nyatanya dia jarang sekali tersenyum. Abu tersenyum tipis. Mungkin karena dunia lebih mudah tersenyum di layar daripada di wajah. Mereka berjalan bersama mencari si ayah. Tak lama kemudian, seorang pria berjas datang berlari sambil membawa tas kerja. "Itu ayahku," seru anak itu. Pria itu berlutut, memeluk anaknya sebentar, lalu kembali menatap ponsel. "Maaf, Nak, ayah sedang sibuk rapat daring." Anak itu menunduk. "Ayah lebih sering bicara dengan layar daripada denganku." Abu Nawas menatap pria itu. "Kau punya semua teknologi untuk berbicara dengan siapapun di dunia, tapi kehilangan kemampuan untuk mendengar anakmu yang satu-satunya." Pria itu terdiam, lalu menutup ponselnya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menatap mata anaknya tanpa gangguan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendatangi pusat kebugaran yang dipenuhi orang berlari di atas treadmill sambil menatap layar virtual menampilkan pegunungan indah. Ia duduk di sudut sambil memperhatikan. Setelah beberapa menit, ia bertanya pada salah satu pelatih, mengapa mereka tidak berlari di taman yang nyata. Pelatih itu menjawab, "Karena di luar terlalu panas, terlalu berdebu, dan terlalu jauh dari wifi." Abu tertawa. "Tapi di taman, mereka bisa mendengar burung, bukan hanya notifikasi." Pelatih itu mengangkat bahu. "Itu sudah tidak relevan, Abu." "Justru yang tak relevan itu yang paling dibutuhkan manusia," jawabnya tenang. Malam itu, seorang wartawan datang menemuinya. "Abu, banyak orang bilang nasihatmu bagus tapi tidak praktis di dunia modern. Mereka ingin sesuatu yang cepat, seperti aplikasi." Abu tersenyum. "Kalau kebijaksanaan bisa diunduh, dunia ini sudah sempurna. Tapi kebijaksanaan harus dihidupi, bukan diinstal." Wartawan itu menulis cepat di tabletnya. "Jadi apa pesanmu untuk generasi digital?" "Belajarlah merasa sebelum belajar memperbarui sistem," katanya. "Sebab perangkat paling canggih tetap tak berguna tanpa hati yang mampu memahami penderitaan orang lain." Keesokan harinya, Abu Nawas diundang ke acara debat publik bertema, "Apakah teknologi bisa menggantikan moral manusia?"
Di panggung, seorang ilmuwan muda berkata dengan penuh keyakinan, dengan data dan logika, kita bisa membuat keputusan yang lebih adil daripada manusia. Tak ada emosi, tak ada bias. Abu menatapnya dan berkata pelan, keadilan tanpa belas kasih hanyalah matematika dingin. Mesin bisa menghitung siapa yang salah, tapi hanya manusia yang bisa memaafkan. Ruangan terdiam. Seorang penonton berdiri dan bertanya, lalu bagaimana kita menyeimbangkan keduanya, Abu? Dengan mengingat bahwa kemajuan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan rumus. Setelah debat, seorang gadis mendekatinya. Abu, aku baru lulus dari Universitas Teknologi. Aku ingin menciptakan program yang bisa membuat manusia lebih bahagia. Apa yang harus kutambahkan ke dalam kodeku? Abu tersenyum. Tambahkan baris sederhana di akhir programmu, berhenti sejenak dan bersyukurlah. Itu perintah yang paling sulit dijalankan, tapi paling penting untuk kehidupan. Hari berganti, musim berjalan, dan nama Abu Nawas kembali dikenal di dunia digital. Tapi bukan karena ia viral, melainkan karena kisahnya menyebar lewat bisikan, obrolan, dan perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mulai menceritakan kembali pelajaran-pelajarannya, menambahkan pengalaman mereka sendiri. Seorang desainer grafis berkata, aku belajar dari Abu Nawas bahwa keindahan bukan hanya soal simetri, tapi keberanian menampilkan cacat. Seorang programmer menulis di blognya, aku menambahkan bug kecil ke aplikasiku, sengaja, agar pengguna bisa tertawa dan berhenti mencari kesempurnaan. Dan seorang ibu rumah tangga menulis status sederhana, hari ini aku menutup ponsel selama makan malam. Anak-anakku bercerita lagi. Terima kasih, Abu. Di tengah semua itu, Abu tetap berjalan di jalanan kota tanpa tanda pengenal, tanpa gelar. Ia masih berbicara dengan pengemis, dengan sopir taksi, dengan remaja di warung kopi. Kadang ia tertawa keras tanpa alasan, membuat orang menoleh dan berbisik, dia itu bijak atau gila. Dan setiap kali ditanya, ia hanya menjawab, sedikit gila diperlukan agar kebijaksanaan tetap hidup. Suatu malam, hujan turun deras. Abu duduk di halte, menatap genangan air yang memantulkan lampu neon. Di sebelahnya, seorang pemuda berkata, Abu, dunia ini kacau. Orang-orang kehilangan arah. Apa kau tidak lelah memberi nasihat yang tak selalu didengar? Abu menatap hujan dan menjawab, air tak berhenti jatuh hanya karena tanah kotor. Ia terus turun karena tahu bahwa suatu hari, seseorang akan tumbuh darinya. Pemuda itu terdiam. Jadi kau percaya dunia masih bisa berubah? Abu mengangguk. Selama masih ada yang mau tertawa di tengah kesedihan dan mendengar di tengah kebisingan, dunia masih punya harapan. Ketika hujan berhenti, Abu bangkit dan melangkah ke kegelapan kota yang masih menyala. Di belakangnya, genangan air memantulkan bayangannya yang perlahan menjauh, bukan sosok suci, bukan nabi, hanya manusia yang tahu cara sederhana untuk menjadi waras di dunia yang semakin kehilangan maknanya. Beberapa minggu kemudian, berita tentang Abu Nawas mulai menyebar di media sosial. Bukan karena kontroversi, tapi karena keanehannya yang menenangkan. Ia viral tanpa berusaha viral. Sebuah video amatir memperlihatkan Abu duduk di taman kota, dikelilingi anak muda yang menatap layar ponsel mereka. Ia tiba-tiba berdiri dan berkata lantang, "Hai, para pencari sinyal. Apakah kalian tahu sinyal yang paling kuat di dunia ini?" Anak-anak muda itu tertawa. "Wifi gratis." Abu menggeleng. "Bukan. Sinyal hati. Karena hanya dengan itu manusia bisa benar-benar terhubung." Beberapa tertawa, tapi satu gadis menatapnya lama. Ia seorang influencer, dengan jutaan pengikut namun hanya segelintir teman sejati. Setelah semua orang pergi, ia mendekat. "Abu, bagaimana aku bisa menemukan sinyal itu? Aku sudah punya segalanya, tapi rasanya hampa." Abu menatapnya dengan lembut. "Matikan ponselmu selama 1 hari." Gadis itu terkejut. 1 hari. "Tapi aku akan kehilangan engagement." "Dan selama ini, apa yang kau dapatkan?" tanya Abu balik.
gadis itu terdiam. Malam itu, ia benar-benar melakukannya. Untuk pertama kalinya, ia mendengar suara angin, mendengar dirinya sendiri berpikir, dan menangis tanpa alasan. Keesokan harinya, ia menulis di akunnya, "Aku mematikan dunia, dan akhirnya aku mendengar jiwaku." Postingan itu justru menjadi konten paling banyak dibagikan, bukan karena efek visual, tapi karena kejujuran yang menular. Sementara itu, di sudut kota lain, Abu berjalan melewati sebuah kantor startup yang sibuk. Di dinding terpampang slogan besar, "Work harder, think faster, move forward." Ia masuk begitu saja. Para karyawan menatap heran melihat lelaki tua berjanggut membawa tongkat kayu. "Apa kau tersesat, kakek?" tanya salah satu dari mereka. "Tidak," jawab Abu, "aku hanya ingin tahu, apakah kalian juga punya ruang untuk berhenti?" CEO muda perusahaan itu mendekat. "Berhenti? Kami di sini menciptakan masa depan. Tak ada waktu untuk berhenti." Abu tersenyum. "Kalau begitu, kau menciptakan masa depan tanpa manusia di dalamnya." Suasana hening. Salah satu programmer menatap layar laptopnya yang menampilkan deretan kode, lalu berbisik pelan, "Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali aku makan tanpa membuka tab baru." Abu menepuk bahunya. "Anak muda, ingatlah, produktivitas bukan berarti kehilangan kemanusiaan. Mesin diciptakan untuk bekerja tanpa henti. Kau bukan mesin." Beberapa hari kemudian, kantor itu mulai menerapkan kebijakan baru, digital detox setiap Jumat. Orang-orang tertawa, berbagi cerita, dan ironisnya, produktivitas justru meningkat. Di sebuah universitas, Abu diundang memberi kuliah umum bertajuk, "Etika di Era Artificial Intelligence." Mahasiswa memenuhi aula, sebagian menyiapkan catatan digital. Seorang mahasiswa bertanya, "Abu, jika mesin bisa berpikir lebih cepat dan akurat, apa gunanya manusia?" Abu menjawab, "Kalau hanya untuk menghitung, mesin memang lebih pintar. Tapi untuk mengasihi, menyesal, atau memaafkan, itu hanya manusia yang bisa. Kecerdasan buatan bisa meniru suara, wajah, bahkan perasaan. Tapi tak ada satu algoritma pun yang bisa meniru ketulusan." Mahasiswa lain menimpali, "Tapi dunia modern menuntut efisiensi. Emosi dianggap kelemahan." Abu tersenyum. "Justru kelemahan itu yang membuatmu hidup. Orang yang tak bisa merasa, sudah mati sejak lama, meski masih bernapas." Selesai kuliah, seorang dosen mendekati Abu. "Abu, kata-katamu indah, tapi sulit diterapkan di sistem. Dunia akademik menuntut data, bukan intuisi." Abu memandang papan tulis penuh rumus dan grafik. Data itu seperti peta. Ia menunjukkan arah, tapi tidak bisa menggambarkan aroma bunga di sepanjang jalan. Beberapa hari kemudian, Abu menumpang bus malam menuju pinggiran kota. Di dalam bus, seorang sopir memutar lagu keras-keras, mencoba menutupi rasa lelah. Abu menatap keluar jendela dan berkata pelan, "Suaramu keras, tapi hatimu sunyi." Sopir itu tertawa getir. "Aku bekerja siang malam, Abu. Kalau aku berhenti, keluargaku tak makan." Abu mengangguk. "Aku mengerti. Tapi jangan biarkan kerja kerasmu mencuri kebahagiaanmu. Sebab hidup bukan sekadar bertahan, tapi juga merasakan." Sopir itu menatap jalan panjang di depan. "Merasakan apa, Abu?" "Merasakan bahwa kau masih hidup," jawabnya. Di sebuah pasar tua, Abu kemudian berkeliling. Pedagang berteriak menawarkan harga, pembeli sibuk menawar. Di tengah keramaian itu, ia berhenti di depan seorang penjual yang duduk murung. "Kenapa kau tampak sedih?" tanya Abu. Penjual itu menghela napas. "Dagangan sepi. Orang-orang lebih suka belanja online. Mereka tak lagi datang ke pasar." Abu tersenyum dan mengambil seikat sayur. "Kau tahu mengapa orang masih datang ke pasar? Untuk belanja? Tidak. Untuk merasa hidup. Di pasar, kau bisa mencium aroma tanah, mendengar tawa, merasakan kehangatan tangan orang lain saat memberi uang. Dunia digital tak punya itu." Penjual itu menatapnya, lalu tersenyum samar.
Mungkin aku akan terus berjualan, meski hanya untuk mengingat bagaimana rasanya menjadi manusia. Hari berganti minggu. Nama Abu Nawas terus muncul di berbagai tempat, di mural jalanan, di kutipan media, di ruang-ruang diskusi daring. Seseorang menulis, di dunia yang sibuk mencari jawaban cepat, Abu mengingatkan kita untuk bertanya lebih lambat. Yang lain menulis, ia tak menentang teknologi, ia hanya mengingatkan agar teknologi tak menelan jiwa manusia. Dan di suatu malam, di sebuah kafe yang hampir tutup, seorang barista muda bertanya, "Abu, kenapa kau tak lelah mengulang pesan yang sama di mana-mana?" Abu menatap lampu redup di sudut ruangan. Karena manusia selalu lupa hal-hal paling sederhana. Barista itu tersenyum. Lalu kapan semua ini akan selesai? Abu menatap cangkirnya, uap kopi perlahan memudar. Mungkin saat manusia belajar menghargai keheningan seperti mereka menghargai sinyal 5G. Ia berdiri, meninggalkan uang pas di meja, dan melangkah keluar ke jalan malam yang sunyi. Dan di balik kesunyian itu, kota yang tak pernah tidur seolah berhenti sejenak, mendengarkan gema langkah Abu Nawas, lelaki dari masa lalu yang entah bagaimana, justru paling mengerti masa depan. Beberapa bulan berlalu sejak nama Abu Nawas kembali menggema di dunia modern. Ia telah menjadi legenda yang hidup di antara dua dunia, masa lalu yang penuh kisah dan masa kini yang penuh kebingungan. Namun Abu sendiri tak pernah mencari popularitas. Ia hanya berjalan, berbicara, dan mendengarkan, seperti angin yang menyejukkan tanpa perlu disadari. Suatu pagi, Abu terlihat duduk di sebuah taman kota yang dipenuhi papan iklan LED bertuliskan, "Hidup lebih bahagia dengan aplikasi kami." Orang-orang berpose di depan kamera ponsel, tersenyum untuk dunia maya yang tak pernah berhenti menilai. Di sebelahnya duduk seorang remaja laki-laki dengan wajah muram. "Abu," katanya pelan, "aku ingin terkenal. Aku ingin semua orang tahu siapa aku." Abu menatapnya sebentar lalu bertanya, "Untuk apa?" Remaja itu mengangkat bahu. "Kalau aku terkenal, aku akan bahagia. Dan kalau kau sudah bahagia, apa kau masih ingin terkenal?" Remaja itu terdiam. "Entahlah." Abu tersenyum lembut. Ketenaran itu seperti bayangan di air. Semakin kau kejar, semakin kabur bentuknya. Tapi kalau kau duduk tenang, ia akan datang sendiri. Anak itu menatap ponselnya, melihat jumlah pengikut yang stagnan. Tapi semua orang berlomba, Abu. Aku takut tertinggal. Abu menunjuk seekor burung kecil yang hinggap di bangku dekat mereka. Burung itu tidak iri pada elang, meski terbangnya rendah. Ia tahu langit cukup luas untuk semua sayap. Remaja itu memandang lama burung itu sebelum akhirnya menutup ponselnya dan tersenyum kecil. "Mungkin aku hanya perlu jadi diriku sendiri." Abu mengangguk. Itulah hal tersulit di dunia modern, menjadi diri sendiri tanpa takut tidak disukai. Hari berikutnya, Abu menumpang tram listrik menuju distrik perkantoran. Di dalam gerbong, orang-orang menatap layar kaca sambil mengetik cepat. Tak ada yang berbicara. Di depan duduk seorang wanita karier dengan setelan rapi, wajah tegang, dan mata lelah. Ia melirik Abu sekilas lalu menghela napas. "Kau tampak tenang sekali, kakek. Apa rahasianya?" Abu tersenyum. "Aku tidak membawa kantor di dalam kepalaku." Wanita itu tertawa hambar. "Kalau aku tak membawa kantor di kepalaku, karirku akan berakhir. Kalau kau terus membawanya," jawab Abu lembut, "hidupmu yang akan berakhir duluan." Wanita itu menatap kosong keluar jendela. "Aku bekerja keras untuk masa depan, Abu. Dan kapan terakhir kali kau hidup di masa kini?" Wanita itu terdiam lama. Tram berhenti di stasiun berikutnya, tapi ia tetap duduk, seolah baru menyadari sesuatu yang lama hilang. Beberapa hari kemudian, Abu diundang berbicara di sebuah konferensi besar tentang leadership in the digital age. Para pembicara lain berbicara tentang strategi, kecerdasan buatan, dan efisiensi. Saat gilirannya tiba, Abu berjalan ke panggung dengan langkah pelan, membawa teko dan 2 cangkir. Ia menuang teh hingga cangkir penuh, lalu terus menuang hingga meluap. Penonton mulai berbisik.
Moderator mendekat, Abu, tehnya tumpah. Abu berhenti, tersenyum, dan berkata, begitulah pikiran manusia modern. Sudah penuh dengan data, ambisi, dan notifikasi, tak ada ruang lagi untuk kebijaksanaan. Ruangan sunyi. Kalau kau ingin belajar sesuatu yang baru, lanjutnya, kosongkan dulu cangkirmu. Beberapa peserta tertawa kecil, tapi wajah-wajah di barisan depan tampak merenung. Beberapa hari setelah itu, video rekaman pidato Abu viral. Tapi ia bahkan tak tahu, karena saat video itu menembus jutaan penonton, ia sedang memberi makan burung di taman, menikmati roti dan angin pagi. Di malam hari, Abu berjalan di sepanjang jalan kota yang diterangi layar iklan digital. Di salah satu sudut, ia melihat sekelompok anak muda berdebat keras tentang politik. Mereka saling menghina di depan kamera, menyiarkan semuanya secara langsung. Abu menghampiri dan bertanya, "Mengapa kalian berteriak?" Salah satu dari mereka menjawab, "Karena dunia harus tahu siapa yang benar." Abu tersenyum. "Kalau kau harus berteriak untuk membuktikan bahwa kau benar, mungkin kau hanya takut bahwa sebenarnya kau salah." Anak-anak muda itu terdiam, tapi salah satu dari mereka tersenyum kecut. "Abu, di zaman ini, kalau tidak keras, kau tidak didengar." Abu menatapnya dalam. "Benar. Tapi suara paling kuat bukan yang paling keras, melainkan yang paling tulus." Hari berganti. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, Abu tetap menjadi misteri. Kadang ia muncul di pasar, kadang di perpustakaan, kadang di kafe yang sepi. Orang-orang mulai memanggilnya guru tanpa waktu, meski ia selalu menolak gelar itu. "Aku bukan guru," katanya, "aku hanya orang yang masih belajar untuk tidak lupa menjadi manusia." Suatu hari, seorang ilmuwan muda datang menemuinya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Abu, aku sedang menciptakan AI yang bisa memahami emosi manusia. Aku ingin membuat dunia lebih empatik. Apa kau pikir itu mungkin?" Abu menghela napas. "Kau bisa mengajarkan mesin mengenali air mata, tapi tidak bisa membuatnya menangis karena cinta." Ilmuwan itu menatap catatannya, lalu bertanya pelan, "Jadi aku gagal?" "Tidak," jawab Abu, "kau hanya lupa satu hal, empati bukan tentang mengerti perasaan orang lain, tapi tentang berani merasakannya sendiri." Beberapa hari kemudian, seorang pengusaha besar datang mencari Abu. Ia membawa mobil mewah dan asisten pribadi. "Abu, aku ingin membayarmu untuk menjadi penasihat spiritualku. Berapapun kau minta, aku bayar." Abu tertawa kecil. "Kalau kau bisa membeli ketenangan, kau sudah tak perlu mencarinya." Pengusaha itu mengernyit. "Aku punya segalanya, tapi malam-malamku kosong." Abu menatapnya. "Karena hatimu seperti rumah megah tanpa penghuni. Kau sibuk menghias dindingnya, tapi lupa membuka pintunya." Beberapa waktu kemudian, Abu menghilang dari kota. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi anehnya, jejaknya tetap tertinggal di status media sosial orang-orang yang mulai menulis dengan jujur, di kantor-kantor yang mulai memberi waktu bagi karyawannya untuk beristirahat, di taman-taman yang kembali dipenuhi tawa anak-anak tanpa ponsel di tangan. Di sebuah desa terpencil, seorang anak kecil menemukan buku lusuh di perpustakaan tua. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat sederhana. "Kebijaksanaan bukan untuk ditemukan, tapi untuk diingat, karena ia sudah ada di dalam dirimu." Dan di luar jendela, seorang lelaki tua berjalan perlahan melewati ladang, tongkat di tangan, langkahnya ringan, matanya tenang. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan. Hanya Abu Nawas, meninggalkan dunia seperti ia datang, dengan tawa kecil dan pesan yang masih bergema di udara. Jangan cari kehidupan di layar. Cari kehidupan di napasmu sendiri. Malam turun perlahan di atas dunia yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang palsu, menggantikan langit yang tak lagi sempat dilihat manusia. Di sebuah bukit kecil di pinggiran kota, Abu Nawas berdiri memandang kerlip cahaya itu, wajahnya tenang seperti danau di bawah bulan. Ia tahu waktunya di dunia modern hampir usai, bukan karena tubuhnya lelah, tapi karena pesannya sudah mulai menemukan tempatnya di hati banyak orang.
Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, terdengar suara azan bercampur dengan dengungan lalu lintas. Abu tersenyum tipis. Bahkan di dunia yang sibuk, suara panggilan jiwa masih ada, gumamnya pelan. Dari bawah bukit, datang seorang anak kecil membawa seikat bunga liar. Abu, semua orang mencarimu. Mereka bilang kau bijak. Mereka ingin mendengar satu nasihat terakhir. Abu berjongkok, menatap anak itu penuh kasih. Satu nasihat terakhir, katanya. Kalau begitu dengarkan baik-baik, jangan jadikan kebijaksanaan sebagai hiasan, tapi sebagai tindakan. Karena pengetahuan tanpa perbuatan hanyalah kebisingan yang dibungkus kata indah. Anak itu mengangguk, memegang bunganya lebih erat. Tapi bagaimana kalau dunia tidak mendengarkan? Abu tersenyum, matanya lembut. Kalau dunia tak mau mendengar, jadilah suara yang tenang. Sebab bisikan kebaikan yang konsisten lebih kuat dari teriakan kebohongan yang ramai. Malam semakin larut. Abu menatap langit, lalu berkata, seolah pada dirinya sendiri, manusia modern mengejar cahaya di layar, tapi lupa bahwa cahaya sejati datang dari dalam. Ia melangkah turun dari bukit, melewati pepohonan yang bergoyang halus. Setiap langkahnya terasa ringan, seakan bumi sendiri menenangkan jejaknya. Di bawah bukit, seorang lelaki tua penjaga taman duduk menunggu. Ia menatap Abu dan bertanya, kau telah berbicara di kota, di universitas, di pasar, bahkan di dunia maya. Tapi apa kau merasa dunia sudah berubah? Abu menatap jauh ke arah kota yang berkilau. Dunia tidak berubah dengan cepat, katanya pelan, tapi setiap hati yang tersentuh akan menyalakan cahaya kecil. Dan cahaya kecil itu, jika bertemu dengan cahaya lainnya, akan menjadi fajar. Penjaga taman menunduk, lalu berkata, tapi bagaimana kalau kegelapan terlalu tebal, Abu? Abu tersenyum. Maka jadilah lilin. Kau tak harus menerangi seluruh dunia, cukup sekitarmu. Dan itu sudah cukup untuk membuat malam tak sepenuhnya gelap. Ia melanjutkan langkahnya menuju jalan sepi di mana hanya suara langkah dan desir angin menemani. Di sana, ia berhenti sebentar di depan etalase toko elektronik besar. Di layar besar terpampang iklan bertuliskan, kebahagiaan kini bisa dibeli dengan satu klik. Abu menatap tulisan itu lama, lalu bergumam, kebahagiaan bukan barang di keranjang belanja. Ia tumbuh dari hati yang tahu bersyukur, dari tangan yang mau memberi, dan dari pikiran yang berhenti membandingkan. Ia menatap bayangannya di kaca toko, wajah tua, janggut memutih, mata penuh kedamaian. Zaman berubah, katanya pelan, tapi hati manusia tetap sama. Ia tetap mencari arti, walau dengan nama yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, kabar beredar bahwa Abu Nawas menghilang di pagi yang berkabut. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebagian bilang ia menuju gurun untuk berziarah. Ada yang bilang ia berjalan ke timur, mengikuti matahari. Tapi banyak juga yang percaya, Abu tak pernah pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari jalanan kota ke dalam hati manusia. Dan lama setelah itu, di setiap ruang kerja yang mulai hening, di setiap meja makan yang kembali diisi tawa keluarga, di setiap taman tempat anak-anak bermain tanpa ponsel, seolah ada gema lembut yang berbisik di udara. Jangan hidup terlalu cepat hingga lupa apa artinya hidup. Pesan Abu Nawas terus diwariskan, bukan lewat buku, bukan lewat algoritma, tapi lewat tindakan sederhana manusia yang belajar berhenti sejenak. Ia mengajarkan bahwa kesederhanaan bukan kemunduran, tapi keberanian untuk melawan arus kebisingan dunia. Ia meninggalkan dunia bukan dengan pamit, tapi dengan pelajaran terakhir yang tak tertulis. Bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan di luar, melainkan disadari di dalam. Bahwa pengetahuan tanpa belas kasih hanyalah kebanggaan kosong. Bahwa kemajuan tanpa arah hati hanyalah perjalanan menuju kekosongan. Dan mungkin, di suatu tempat yang tak bisa dijangkau kamera dan koneksi internet, Abu masih duduk di bawah pohon, tersenyum sambil berkata kepada angin. Jika kau ingin menjadi bijak, belajarlah dari keheningan. Jika kau ingin menjadi manusia, belajarlah mencintai tanpa syarat. Karena pada akhirnya, dunia bukan milik yang paling pintar atau paling cepat,
tapi milik mereka yang paling tulus.